Stop bicara. Saya tidak pernah jadikan Yesus Tuhan. Tidak pernah. Siapa? Mana bisa saya menjadikan Yesus Tuhan? Tidak bisa. Ya itulah kehendak Allah mengunci mata dan hati kami orang Kristen. Itu yang dikehendakinya. Mana bisa lagi kami bertobat. Mana bisa lagi kami berpikir. Haleluya. 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 Saya heran, tetapi Allah SWT yang jelas-jelas menyesatkan kalian, kamu bilang, oh itu ajaran yang benar. Itu aneh kamu, ya. Quran Fatihah 35 ayat 8 itu jelas-jelas Allah SWT berkata, kami akan menyesatkan siapa yang kami kehendaki, ya. Dan Quran Maryam 71 Allah SWT berfirman juga, tidak seorang pun daripadamu umat, ya, dari umatmu yaitu Muhammad yang tidak mendatangi neraka, karena itu suatu ketetapan yang sudah ditetapkan. Tidak ada keselamatan di dalam Islam, ya. Jadi ajaran yang benar kamu bilang ajaran iblis. Aduh, bagaimana kamu ini, ya? Janganlah keraskan hatimu, janganlah pakai egomu, Zulkifli, ya. Carilah Tuhan yang benar. Sudah benar, kamu sudah minta ihdinas siratal mustaqim 5 waktu, tapi kamu hatimu masih buta, ya. Belum mengenal Tuhan yang benar, yang tidak menyesatkan umatnya, tetapi menyelamatkan. Itulah Yesus. Tidak ada jalan lain selain aku, kata Yesus, ya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Walaupun kamu pakai toa yang berjuta-juta watt, ya, tidak akan didengar oleh Elohim, ya, oleh Bapa, karena harus melalui Yesus baru didengar. Begitu saudara, ya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi sebagai serigala hitam, memang saudara patut mengatakan itu kepada saya. Menuduh Allah sesuai dengan pengetahuan pemahaman Anda terhadap terjemahan yang Anda baca dari Al-Quran. Di dalam perjanjian lama, Tuhan yang adalah Yesus menurut Anda, itu jelas Yesus kalau dia adalah Tuhanmu dan perjanjian lama adalah kitabmu, maka Yesus memerintahkan, ya, nabi-nabinya untuk menikahi pelacur. Hosea 1 ayat 2, ketika Tuhan pertama kali berbicara kepada bangsa Israel dengan perantaraanku, maka Tuhan di sini adalah Yesus. Maka Yesus berkata, Hosea, kawinilah seorang yang suka melacur, dan anak-anakmu juga akan menjadi seperti dia. Umatku sama seperti istrimu itu, mereka tidak setia kepadaku dan meninggalkan aku. Jadi perintah di dalam Bible yang mengharuskan Nabi Hosea mengawini pelacur ini jelas menyesatkan. Karena dalam ayat yang lain, Yesus yang kau tuhankan itu, ya, juga mengharamkan pernikahan dengan pelacur, tetapi melacur boleh. Jadi perintah Bible yang mengharuskan Nabi Hosea mengawini pelacur ini jelas menyesatkan, karena itu tadi yang saya katakan. Yesus yang adalah kau tuhankan, yang katanya adalah Alfa dan Omega, itu mengharamkan menikahkan laki-laki dengan wanita yang pernah melacur meski sudah bertaubat. Dalilnya ada. Imamat 21 ayat 7. Seorang imam tidak boleh kawin dengan seorang wanita bekas pelacur atau seorang wanita yang bukan perawan atau yang sudah bercerai, karena imam adalah milikku. Ya, seharusnya pendeta dan penulis daripada gospel itu, ya, atau kamu sendiri itu malu mengejek Allah dengan menudingnya sebagai penyesat karena Anda tidak paham dalilnya. Kenapa saya katakan harusnya malu? Karena di dalam kitab kalian itu tertulis bahwa Tuhan mendatangkan kesesatan. Di mana itu tertulis? 2 Tesalonika 2 ayat 11. Ya, mudah-mudahan saya benar dalam menyebut dalil. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan. Itulah sebabnya Yesus mendatangkan. Kenapa saya katakan Yesus? Karena kan menurut Kristen Yesus itu Alfa dan Omega. Dan itulah sebabnya Yesus mendatangkan kesesatan atas mereka.
yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Nah, gimana tuh? Tampar kan? Menampar muka kau kan kitab kamu sendiri. Dan itulah sebabnya Yesus mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Berarti Tuhanmu mendatangkan kesesatan, menyebabkan orang-orang percaya akan dusta. Nah, lebih jauh lagi di dalam Yesaya 63 ayat 17. Ya, Tuhanmu itu tidak hanya mendatangkan kesesatan. Tuhanmu itu menyebutkan bahwa Yesus membiarkan orang tersesat dari jalannya. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami sehingga kami tidak takut kepadamu? Jadi, Tuhannya Kristen itu yang adalah Yesus, tidak hanya mendatangkan kesesatan. Kitabnya juga menyebutkan bahwa Tuhan Kristen, yaitu Yesus, membiarkan orang tersesat di jalannya. Jadi Yesus dalam Bible yang adalah Alfa dan Omega menurut Kristen, menyesatkan dan menghinakan raja-raja, juga tercurahkan di dalam Mazmur 107 ayat 40. Maka dicurahkan, maka diberikan ya, kehinaan atas raja-raja, disesatkannya mereka, itu dari tempat sunyi senyap dan tiada jalan untuk mereka. Siapa yang menyesatkan? Tuhannya Kristen. Siapa Tuhannya Kristen? Yesus. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu mengajarkan kasih hoaks. Faktanya di dalam kitabnya Yesus malah menyesatkan manusia. Ayub 12:24 sampai ayat 25. Dilalukannya hati dari dalam penghulu-penghulu atas bumi. Disesatkannya mereka itu di gurun yang tiada jalannya. Mereka itu merayu-rayau dalam kegelapan, di tempat tiada terang. Disesatkannya mereka itu seperti orang mabuk. Ya. Kurang apa lagi coba? Jadi bisa jadi ya kamu dan para penginjil beserta pendeta-pendeta itu ketika mengeja Al-Quran, dan Al-Quran sebagai sumber kesesatan menurut kalian, tapi ternyata ya itu tuduhanmu terinspirasi dari ayat Bible yang menyatakan bahwa Tuhan kalian itu menyesatkan dan membuat manusia itu menjadi gila. Pahami ya? Nah, sekarang gilirannya saya ajarkan kamu tentang Al-Quran. Al-Quran itu diterangkan di dalam surah Fatir ayat 8 yang kamu katakan, afaman zuyyina lahu amalih. Nah, di situ dikatakan ada kata amalih. Fara'ahu hasanan. Fa innallaha yudillu may yasha wa yahdi may yasha fala tazhab nafsuh alaihim hasarah. Innallaha alimun bima yasnaun. Jadi di sini diterangkan, apakah orang yang setan nampakkan indah baginya amalan-amalan buruknya berupa kemaksiatan kepada Allah, kekafiran, penyembahan kepada Tuhan-Tuhan lain, dan berhala-berhala selain Allah, sehingga dia melihatnya bagus sama seperti orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dalil ini sangat jelas, harusnya kamu malu membawa surah Fatir ayat 8 ini, karena di situ dikatakan, apakah orang Kristen yang disesatkan setan, sehingga menampakkan bagi mereka menyembah kepada manusia itu adalah baik. Seakan-akan makan babi tidak sunat itu adalah amalan-amalan yang baik. Seakan-akan kemaksiatan yang mereka lakukan yaitu menyembah manusia, menyembah roh, menyembah burung merpati itu adalah baik. Ya, di situ diterangkan ayat itu sehingga orang Kristen ini melihat yang baik adalah baik. Melihat yang baik adalah baik dan yang buruk adalah buruk. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Maka jangan mencelakai dirimu sendiri karena kesedihan terhadap kekafiran orang yang tersesat itu. Sesungguhnya Allah mengetahui keburukan-keburukan mereka dan akan membalas mereka karenanya dengan balasan yang baik, yang paling buruk. Nah, dalil ini kan sangat jelas bahwa Al-Quran itu tidak berdiri sendiri satu ayat. Setelah datang kepadamu kebenaran, kemudian kamu tafihkan kebenaran itu, itulah yang dimaksud dari ayat ini. Faman zuyyina lahu su'u amali. Jadi menganggap baik amalan kalian itu. Sudah dikatakan, sudah diajarkan, menyembah manusia itu adalah berhala, itu pagan, itu sesat. Yesus sudah mengajarkan kepada kalian, hidup kekal itu adalah menyembah Allah satu-satunya Allah yang benar. Tapi kalian bantah. Maka kalian sendiri yang menginginkan kesesatan itu. Maka Allah ya menyesatkan kalian.
membiarkan kalian di dalam kesesatan itu. Kan dalilnya jelas. Maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap pekerjaan agama mereka yang buruk itu diyakini sebagai sesuatu yang baik? Ya, maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ya, karena Allah melihat kalian itu mau menyesatkan diri kalian, mau meninggalkan kebenaran, mau kufur, ya, mau kafir, maka Allah mendatangkan kekafiran itu karena kalian yang menghendaki, maka Allah pun menghendaki. Orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang ingin menuju kepada Allah, maka Allah pun menghendaki itu terjadi. Sama ketika orang ini, sederhananya saya katakan, orang yang mau bunuh diri. Apakah Allah yang menghendaki orang itu mau bunuh diri? Tidak. Sekarang kamu naik ke lantai 5. Buang dirimu dari atas. Apakah itu Allah yang menghendaki? Bukan. Kamu yang menghendaki itu terjadi. Allah tidak pernah ngajar. Allah tidak pernah perintahkan. Tapi karena kamu menginginkan itu, maka kehendakmu itu diridai. Terjadi. Kamu loncat tidak tertahan. Kamu jatuh sampai ke lantai dasar, mati kamu. Itu konyol. Nah, apakah itu kehendak Allah? Bukan. Tapi karena kamu yang menginginkan, maka Allah meridai. Allah merestui. Allah menyatakan itu sebagai hukum alam. Sunnah alam itu. Hukum alam itu terjadi. Ya. Ketika Anda jatuh dari lantai 5, apa sunnahnya? Kemudian mati. Itu sudah sunnatullah itu. Makanya saya katakan bahwa kamu itu memahami dalil ini salah. Ya, belum lagi kalau kita masuk ke dalam dalil surah Maryam ayat 71, ayat 72. Inilah membuktikan kalian ini adalah umat terjemahan yang bilangnya, bosan saya mengatakan kalian itu adalah umat yang bodoh. Sebagaimana ajaran Paulus 1 Korintus 1 yang mengatakan memang kalian itu bodoh. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tiada seorang pun di antara kamu. Ini semua manusia di sini, termasuk Kristen. Bukan cuma Islam. Semua manusia dikatakan di ayat ini, termasuk kamu. Dan tiada seorang pun di antara kamu, wahai seluruh umat manusia, melainkan akan mendatangi. Ya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kepastian yang ditentukan. Pahami itu. Tetapi di ayat 2, di ayat 72-nya Allah mengatakan summa, kemudian akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa? Orang Islam. Dan akan kami biarkan orang-orang yang zalim. Siapa yang zalim ini? Orang Kristen. Ya, mereka akan dibiarkan di dalam neraka. Kenapa dikatakan orang Kristen itu zalim? Ya, karena mereka menzalimi diri mereka sendiri. Sudah diajarkan Yesus itu bukan Tuhan, tetap aja disembah. Sudah Yesus ajarkan menyembah yang benar itu menyembah hanya kepada Allah, tetap saja tidak mau didengarkan. Yesus sudah mengajarkan bahwa dirinya bukan Tuhan. Ya, hidup kekal itu adalah mengenal Allah satu-satunya Allah, tidak ada yang lain, juga bukan saya. Tetap juga menzalimi diri sendiri dengan menuhankan Yesus. Berarti jelas ayat ini dikatakan summa nunajji ladina taqaw wa nazzaru zalimina fiha jiziyah. Jadi dikatakan dengan cara berlutut orang-orang zalim itu dalam neraka. Jadi umat Islam yang bertakwa itu dikeluarkan. Yang masuk ke neraka itu semua manusia. Tapi yang beriman kemudian dikeluarkan. Orang yang bertakwa itu orang Islam. Tapi yang Kristen tetap tinggal di dalamnya. Harusnya kamu malu membawa dalil ini. Seperti itu kawan. Iya, Allah menyesatkan orang-orang kafir, yaitu Islam, ya. Kan sudah dijelaskan, tidak seorang pun daripadamu umat Muhammad yang tidak mendatangi neraka. Itu. Jadi orang kafir itu adalah Islam itu sendiri. Tidak ada yang lain yang kafir, hanya Islam, ya. Nah, inilah kalau orang kelamaan menyembah manusia. Di dalam Matius 10 ayat 28 dan seterusnya dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia. Siapa Dia ini? Allah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, jadi itu kamu harus tahu itu. Bahwa Yesus mengajarkan untuk takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Ya.
Karena Allah itu mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Nah, lalu apakah di dalam kitabnya Bani Israel bahwa Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi? Jelas ada. Di dalam Yesaya 5 ayat 16, Mazmur 78 ayat 35. Allah itu maha suci, Allah itu maha tinggi. Makanya kamu harus banyak belajar. Jadi subhanahu wa ta'ala itu adalah gelar Allah yang memang merupakan ciri daripada dirinya sendiri. Maha suci, maha tinggi itulah Allah. Bukan sebaliknya. Maha rendah, maha hina, maha lemah. Kalau ada Tuhan, kalau ada sosok yang maha lemah, maha hina lalu dituhankan, itu bukan Tuhan itu. Ya. Dikatakan di dalam Mazmur 78 ayat 35. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka. Dan bahwa Allah maha tinggi, ya, adalah penebus mereka. Jadi Allah itu maha tinggi, Allah itu maha suci. Kalau di dalam bahasa Arab disebut subhanahu wa ta'ala. Yesus tidak, Yesus itu manusia, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu manusia, sama seperti kita. Ya. Yesus itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah menjadi nabi bagi Bani Israel. Yesus itu manusia yang diberi kemuliaan menjadi seorang rasul. Lukas 22 ayat Lukas 2 ayat 22, ayat 23, ayat 26, ayat 40, ayat 52 yang membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Berarti Yesus itu adalah anak manusia. Ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah. Berarti Yesus itu bukan Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Lalu kemudian kamu mencoba untuk mengatakan di dalam surah Maryam 72 itu hanya merujuk kepada umat Islam. Salah kamu. Makanya jangan menjadi umat terjemahan. Wa im minkum itu merujuk kepada seluruh anak keturunan Adam. Kamu anak keturunan Adam kan? Iya kan? Kamu bukan keturunan monyet kan? Tapi keturunan Adam. Berarti kamu kena ayat ini. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada satupun di antara manusia yang ada di antara kamu melainkan mendatangi. Apa itu? Mendatangi neraka. Nah, itu pahami. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kepastian yang telah ditentukan. Ya. Lalu kemudian di ayat keduanya dikatakan, summa nunajji, kemudian kami selamatkan alladzi orang-orang takau yang bertakwa. Berarti orang yang bertakwa ini akan dikeluarkan nantinya setelah dia datang ke neraka memastikan bahwa ternyata neraka itu ada, janji Allah akan adanya neraka itu ternyata betul, maka orang-orang yang bertakwa itu dikeluarkan. Makanya dikatakan di ayat 71, wa im minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan akan mendatanginya. Artinya adalah semua manusia tidak ada yang terkecuali. Orang baik, ya, orang buruk, dikala di dunia ataupun dia adalah orang yang hidup pada masa lampau atau nanti yang akan datang di masa yang akan datang, semua akan mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Ya, itu tidak ada yang terkecuali. Jadi semua manusia, wa im minkum illa waridua. Semua manusia. Kalau kamu merasa manusia, maka kalau kamu percaya dalil itu, maka kamu harus mengakui kamu pun akan mendatangi neraka. Lalu kemudian orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang Islam, akan dikeluarkan. Dan kamu ternyata bukan Islam kan? Kamu adalah orang kafir yang menzalimi diri sendiri dengan menyembah manusia. Ya. Kana ala rabbika hatmam maqdiyah. Dan hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu kepastian yang telah diputuskan. Keputusan yang tidak dapat dirubah lagi, maka berbagai macam cara, ya, Allah menerangkan kepada manusia
melalui nabi, melalui kitabnya, agar manusia itu tidak terjerumus kepada kezaliman. Tetapi karena kamu kufur, kamu tidak menggunakan akal, tetap aja kamu memperbodoh diri dengan menyembah sesamamu manusia. Lalu di ayat kedua 72-nya dikatakan summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian itu kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Artinya, apabila telah selesai sekalian makhluk melalui atau mendatangi neraka itu dan telah jatuh ke sana, di mana jatuh karena kekufuran atau karena kemaksiatan, menzalimi diri mereka, maka dipeliharanya Allah memelihara orang-orang yang beriman dan yang bertakwa menurut amalan mereka. Ya, cepat ataupun lambat itu akan kamu alami, masuk ke dalam neraka, tersungkur di dalam selamanya. Lalu dikatakan oleh Allah, wa nazru zalimina fiha jiziyah. Dan kami biarkan orang-orang Kristen ya di dalamnya dalam keadaan berlutut. Sungguhnya demikian itu jika dikatakan di dalam surah surah Hud ayat 107 itu jelas bahwa yang dimaksud orang yang zalim di sini adalah Kristen. Mereka akan tetap di dalamnya, kekal di dalamnya di neraka dalam keadaan menikmati siksaan yang begitu pedih. Pahami itu dengan baik. Oh, begitu ya. Memang neraka itu air bersih ya, sehingga dicuci dosanya di neraka. Hah? Neraka itu tempat kematian ya. Masa jadi mayat dulu baru diselamatkan ya. Kemudian kami selamatkan mayatnya ya. Itu mayat yang Allah katakan bagi orang-orang kafir yang masuk neraka. Selamatkan mayatnya di neraka ya. Dia tidak akan habis sampai selama-lamanya. Itu mayatnya yang diselamatkan ya. Penghukuman yang kekal. Mati sebagai penghukuman yang kekal. Mayatmu itu ya di neraka, bukan diangkat selamatkan. Tidak Pak, tidak ada seperti itu. Sudah masuk neraka lalu dikeluar. Memangnya teh celup, dicelup diangkat, dicelup diangkat. Itu api, oke? Jadi pemahaman Anda salah ya. Di situ ditetapkan itu untuk ke neraka supaya langsung dibakar ya. Nah, kemudian yang diselamatkan itu ya mayat kalian yang dijadikan kayu, tidak akan mati. Dia tetap dihukum terus sampai selama-lamanya. Itu maksudnya ya. Penghakiman yang kekal. Tidak ada batasnya itu penghukumannya. Oke? Kalau kita merujuk kepada surah Maryam ayat 71, ayat 72, kesimpulannya jelas bahwa orang-orang yang zalim, yang menzalimi diri mereka, yang sudah tahu bahwa Yesus itu bukan Tuhan tapi tetap menyembah Yesus, itu akan mendapat upah dari perbuatannya. Mereka akan kekal di neraka. Dan umat muslim jelas ya, akan lanjutkan perjalanan menuju surga. Nah, di dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel, atau di dalam kitab Anda lah, boleh saya katakan gitu ya. Daniel 7 ayat 10, sungai berapi yang muncul dan mengalir dari hadapannya, beribu-ribu kali melayani dia, dan berlaksa-laksa berdiri orang berdiri di hadapannya. Penghakiman ditetapkan dan kitab-kitab akan dibuka. Bahkan di dalam kitab Wahyu ya, kitab mimpi, aku melihat tahta putih yang besar, dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya langit dan bumi lenyap dan tidak ditemukan tempatnya lagi. Lalu aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan takhta Tuhan. Kemudian semua kitab dibuka. Dan dibuka sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa yang tertulis di kitab itu. Menurut perbuatan mereka. Jadi manusia itu dihakimi menurut perbuatan. Kalau berbicara mengenai perbuatan berarti amalan. Kalau berbicara mengenai amalan berarti ada amalan baik, ada amalan buruk. Itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Lalu kemudian dikatakan lagi bahwa kitab Mazmur ya dijelaskan bahwa orang fasik tidak akan berdiri di penghakiman, atau orang berdosa di sidang orang yang benar. Ya. Karena orang fasik itu ya tempatnya di neraka nantinya.
Itu yang perlu kamu paham. Di dalam kitab Yohanes pun dikatakan dalil-dalil yang menerangkan bahwa manusia itu diupah sesuai dengan perbuatannya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengarkan suara Allah. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Itu jelas dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Bahkan kalau Anda melihat di dalam pernyataan-pernyataan Paulus, itu jelas dikatakan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Coba, dengan tekun beramal baik itu akan diberi kehidupan yang kekal. Mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan, ya, itu jelas adalah amalan baik. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kezaliman. Itu kan? Paulus sendiri mengajarkan itu. Itu yang perlu kamu pahami, bahwa manusia itu akan diupah sesuai dengan perbuatannya. Nah, bagaimana dengan umat Islam yang memiliki perbuatan baik, tapi juga ada perbuatan buruknya? Ketika dia mati tanpa bertaubat, berarti dia membawa amalan baik dan amalan buruk. Masuk ke neraka untuk diupah keburukannya itu. Setelah perbuatan buruknya setimpal dengan upah, ya, siksaan neraka yang dia terima, maka dia masih menyisahkan perbuatan baik. Lalu bagaimana perbuatan baiknya ini? Apakah dilupakan oleh Allah? Tidak. Selama dia tidak syirik, tidak menduakan Allah, tidak menyembah kepada Yesus atau menyembah kepada selain daripada Allah, maka amal baiknya itu akan diupah dengan surga. Itulah makanya disebut hari penghakiman. Tuhan itu maha adil. Maka amalan buruknya sudah dibersihkan di neraka, maksudnya bukan dicuci seperti orang dibersihkan air seperti yang kamu katakan, tidak. Tetapi amal buruknya itu diupah dengan siksaan. Setelah setimpal, maka amal baiknya tiba saatnya untuk diupah dengan kenikmatan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itulah keadilan Tuhan. Lain cerita dengan orang yang kafir, orang Kristen. Mau dia berbuat baik sampai kapanpun, sampai sebesar dunia pun kebaikannya, itu tidak akan diupah dengan kebaikan. Kenapa? Karena dia ingkar, menyembah tidak kepada sang penciptanya, tetapi menyembah kepada ciptaan berupa Yesus. Itu yang perlu kamu pahami, dan kamu harus banyak belajar bahwa manusia itu diupah sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ya, dan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha adil. Jawab Yesus kepada mereka dalam Yohanes 6 ayat 29 ayat 29 maksud saya. Inilah pekerjaan atau perbuatan yang dikehendaki oleh Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Jadi kamu harus percaya kepada Yesus yang telah mengajarkan bahwa manusia akan diupah sesuai dengan perbuatan baik dan perbuatan buruknya. Semoga kamu bisa sadar. Yesus menanggung dosa orang bertobat, Pak. Ya, orang yang sudah bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Saya berikan contoh. Dulu Anda seorang penjahat, misalnya ya. Ketika Anda sudah percaya Yesus, Anda tidak akan lagi berbuat jahat. Anda melakukan sesuai dengan ajaran Yesus. Itu yang ditanggung dosanya. Bukan orang yang percaya Yesus, cukup percaya terus masuk surga. Tidak, Pak, ya. Orang yang melaksanakan ajaran Yesus, ya. Nah, begitu, Pak. Jangan cukup percaya langsung selamat, tidak, ya. Tetapi melakukan, ya. Percaya dan melakukan ajaran Yesus. Makanya kata Yesus, orang yang mengikut aku harus menyangkal diri dan pikul salib, ya. Nah, itu pikul salib itu adalah melakukan ajaran Yesus, menanggung penderitaan, hinaan, cacian. Nah, itu harga yang mahal kalau ikut Yesus. Itu yang dimaksudnya, ya. Tapi bukan berarti kamu terima Yesus langsung selamat. Tidak. Terima Yesus, selamat kalau tidak melakukan ajaran yang dilarang oleh Yesus. Nah, begitu.
Yesus itu tidak pernah menanggung dosa siapapun. Yesus datang bukan mengajarkan dosa waris, apalagi mengajarkan menanggung dosa siapapun. Yesus justru mengajarkan manusia itu menanggung dosa masing-masing. Karena itulah kemudian Yesus mengajarkan untuk bertaubat. Di dalam Matius 16 ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya, diiringi oleh malaikat-malaikat Tuhannya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Jadi tidak ada itu dosa ditanggung oleh orang lain, tidak ada. Dosa ditanggung masing-masing. Nah, lalu kemudian di dalam Wahyu dalam Wahyu 22 kayaknya ya, ayat 12. Ya, di situ dikatakan, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi orang itu diupah sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Bukan perbuatan itu ditanggung oleh Yesus. Anda harus banyak belajar lagi supaya Anda bisa jadi waras. Kemudian di dalam Yeskil 18 ayat 30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, bertaubatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya ia jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Lalu dikatakan dalam Mazmur 62 ayat 12, dan pada sisimu juga kasih setia Tuhan, sebab engkau Tuhan membalas manusia menurut perbuatan manusia masing-masing. Nah, itu kamu harus pahami dengan baik. Kemudian di dalam Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi semua akan diadili. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan baik dan juga melakukan perbuatan buruk dan tidak bertaubat lalu kemudian dia meninggal, maka perbuatan buruknya itu akan diberi upah di dalam neraka. Kebaikannya kemudian diberi upah di dalam surga. Bagaimana orang Kristen? Tidak ada kebaikannya. Karena mereka tidak menyembah kepada Tuhan, menyembah kepada ciptaan Tuhan bernama Yesus. Itu yang perlu kamu pahami. Saya berikan contoh ya. Para penjahat di sebelah kirinya Yesus berkata ya, Yesus, apabila engkau datang sebagai apabila engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami. Lalu penjahat di sebelah kanan berkata ya, tidak tahukah engkau bahwa kita ini menerima hukuman sudah setimpal dengan perbuatan kita, sedangkan dia ini tidak bersalah ya. Itu penjahat di sebelah kanan berkata. Dan dia berkata kepada Yesus, penjahat sebelah kanan itu, Yesus, apabila engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Kata Yesus apa? Hari ini juga aku bersama-sama dengan engkau ke Firdaus. Nah, itu penjahat ya. Tetapi ketika dia percaya kepada Yesus dan mengandalkan Yesus yang menyelamatkan dia, dia selamat. Oke? Nah, inilah susahnya kalau umat terjemahan dan mengkitabkan karya tulis orang yang bukan nabi, bukan rasul, bukan imam, seperti Lukas. Lukas yang adalah wartawan menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Kamu percayai bahwa pernyataan-pernyataannya itu adalah merupakan perkataan Yesus. Tetapi itu masalah Anda. Yang ingin saya katakan di sini adalah Lukas itu menceritakan ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ya Tuhan, ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Nah, orang yang berdiri di situ melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya orang lain itu diselamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias.
orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dipilih oleh Tuhan. Nah, orang-orang di situ itu tidak mengakui Yesus itu Tuhan, tetapi orang yang ada pada saat itu hanya mengatakan bahwa betulkah dia ini Mesias. Mesias itu bukan Tuhan, yaitu orang yang diurapi oleh Tuhan. Kemudian dikatakan di ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok-olok Yesus. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Ya, jadi Yesus ini dikasih mabuk, dikasih minum. Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga selamatkanlah kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Ya, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu orang ini berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan datang bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tapi itu bohong. Itu bullshit. Faktanya, hari itu juga Yesus masih ada di situ. Orang-orang itu juga tidak ke surga, masih ada di situ. Bahkan, menurut cerita, Yesus itu masih tinggal 40 hari, baru kemudian terangkat ke langit. Ya. Jadi bohong ketika dia mengatakan hari ini juga. Bohong itu dusta, karena Yesus ternyata masih dikubur, kemudian Yesus masih tinggal 40 hari, baru terangkat ke langit, yang kemudian diplesetkan menjadi terangkat ke surga oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Jadi ini cerita-cerita ini bukan firman Tuhan, bukan juga ajaran Yesus, tapi ini adalah ajaran Lukas. Siapa Lukas ini? Asisten tangan kanannya Paulus, ya. Kalau bercerita mengenai Paulus, sudahlah. Dia itu adalah Benyamin, keturunan Benyamin yang menjadi serigala bagi pengajaran Yesus. Jadi Anda jangan mengajarkan sesuatu yang dusta dengan bangga Anda mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bohong. Buktinya mereka tidak ke Firdaus. Mereka malah diambil oleh Yusuf Arimatea, dikubur. Ya, dua hari, 2 malam dikubur. Jadi tidak ke Firdaus. Bohong. Lalu kemudian ketika dia bangkit dari siumannya, pingsannya, Yesus tidak langsung ke Firdaus. Yesus malah mutar-mutar dulu 40 hari. Baru terangkat. Itu menurut kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, cobalah belajar untuk menjadi orang yang waras. Jangan gila permanen. Allahmu itu, ya saya kasih tahu nih ya, boleh dibilang apa ya, memiliki kelemahan yang sangat lemah. Ya, lemah banget Allahmu itu. Ya, saya bandingkan dengan Tuhannya Abraham. Ya, Tuhannya Abraham, dia berfirman kepada Abraham. Ya, dia muncul dari balik semak api, dia berbicara. Abraham mendengar. Abraham menuruti apa yang dikatakannya. Begitu juga kepada Elia, kepada Musa, dia berbicara. Hai Musa, itu suara siapa? Suara Tuhan. Ya, itu apa yang didengar Musa? Firman Tuhan. Yang didengar Abraham apa? Firman Tuhan. Sekarang saya mau tanya Bapak, apakah Muhammad pernah mendengar firman Tuhan? Ayo jawab. Kan Tuhan datang tuh. Ya, dari semak belukar, semak nyala api, dia berbicara. Dia berfirman. Abraham mendengar. Begitu juga Musa, dia datang, dia berbicara, Musa mendengar. Itu firmannya Tuhan. Perkataan Tuhan. Sekarang saya tanya, Muhammad, ayo. Bisa nggak Tuhannya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa seperti Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa? Kalau nggak ada, ya memang nggak ada dianya. Bukan tidak sanggup, karena memang dia tidak ada.
dalam ketidakadaannya itu, ya sudah mewakili semuanya. Dia tidak ada, dia tidak sanggup, dia tidak mampu, ya dia bukan Tuhan, gitu loh. Ya kan? Selesai sudah kamu, Pak. Ya. Nah, inilah salah satu serigala hitam yang tidak punya akal. Dia kemudian membandingkan Allah dengan Allah. Seakan-akan dia mampu menipu, merasa dirinya mampu menipu umat Islam dengan mencoba membedakan esensi Tuhan yang datang kepada Abraham dan datang kepada Musa itu berbeda dengan Allah yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dia lupa, harusnya dia membandingkan antara Allah yang datang kepada Musa dan Abraham dengan Yesus yang datang 9 bulan kepada Maria, dilahirkan oleh Maria, dibunuh oleh tentara Romawi. Harusnya dia lupa. Artinya orang ini memang ya seperti ajaran Paulus 1 Korintus ayat 1 Korintus 1 ayat 18 dan seterusnya, memang orang ini adalah golongan orang-orang yang bodoh. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Daud, Salomo, kepada Yesus, itu adalah Tuhan yang kami sembah. Mau seperti apapun ceritanya, Tuhan kami adalah Tuhan yang mereka sembah. Tuhan kami itu satu. Tuhan yang datang kepada Abraham, datang kepada Musa, itulah Allah. Dan Allah yang datang kepada Abraham dan Musa itu maha suci, maha tinggi. Tidak hina dia. Makanya disebut di dalam Islam, Allah itu Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha suci dan maha tinggi. Tidak seperti Tuhannya Kristen. Mati dia, lapar, ngantuk, dan seterusnya. Kalau Allah yang kami sembah itu jelas Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang datang kepada Abraham, datang kepada Musa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Allah yang datang kepada Abraham dan Musa adalah Allah yang maha hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk, apalagi tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Ya. Lahu ma fis sama wa ma fil ard. Man zalladhi yas'u indahu illa bi'ithni. Ya, itu yang perlu kamu pahami. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seisinya. Yesus pun tidak mampu dia. Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Yesus itu. Ya. Itu yang perlu kamu ketahui. Allah Abraham, Allah Musa, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia itu adalah Allah yang mengetahui apa-apa yang ada di hadapan manusia dan di belakang manusia. Wala yukhituna bi syai'in min ilmi. Dan orang-orang tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, ya, illa bima syaa awasiya kursiyus samawati wal ard. Kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, dan tahta Allah meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allahnya Abraham dan Allahnya Musa, Tuhannya Abraham dan Tuhannya Musa, itu tidak berasa berat memelihara keduanya. Dan Allah itu maha tinggi, Allah itu maha besar. Tidak seperti Tuhannya Kristen yang kemudian mengambil kata Allah dari Al-Quran untuk menutupi kelemahannya. Jadi sekali lagi saya mengatakan kepadamu, Allah yang berfirman kepada Musa, Allah yang berfirman kepada Abraham, itulah Allah Tuhan kami. Makanya umat Islam itu harus beriman kepada para nabi ini. Karena Allah yang kami sembah itu sama. Nah, lalu bagaimana kemudian Anda mengatakan, Allah tidak pernah berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW? Itu menurut Anda yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Yang datang kepada Musa, yang datang kepada Abraham itu juga adalah perantara antara Allah dengan manusia. Mereka itu adalah utusan, mereka itu adalah malaikat. Baca Kejadian 18. Yang datang kepada Abraham itu adalah malaikat Allah. Yang datang kepada Musa itu adalah malaikat Allah. Itu adalah penglihatan mereka terhadap
kebesaran Allah. Makanya Yesus mengatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Maka malaikat itu datang sebagai penyampai firman, dia mengaku sebagai Allah. Itu Yesus yang mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 34. Siapa yang diberi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Malaikat diberi tugas menyampaikan firman kepada Abraham, malaikat itu mengaku Allah. Malaikat diberi tugas untuk menyampaikan firman kepada Musa, malaikat itu mengaku Allah. Itulah kalau Anda itu bahlul, tidak bisa memahami apa itu firman Tuhan, apa itu Al-Quran, apa itu pengajaran Allah. Anda nggak paham sampai di sana. Kenapa? Karena otak Anda nggak berfungsi. Karena otak Anda itu telah diselubungi oleh doktrin. Anda membandingkan Allah dengan Allah. Itu lucu. Harusnya Anda membandingkan Allah dengan Tuhan Anda, yaitu Yesus. Yang adalah manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, semoga kamu bisa waras. Ya, menyanyi dan memuji Allah bukan dosa, tetapi dalam kekristenan tidak ada berdangdutan. Nah, begitu juga dalam ajaran Islam. Allah perintahkan jangan sebut nama Allah dengan suara keras. Tapi Islam malah menyebut Allah dengan cara berteriak pakai tua segala. Imamnya Allah itu pekak sehingga kita harus memanggil nama Allah dengan berteriak menggunakan alat pengeras suara. Apakah itu dibenarkan Allah? Oh tidak, itu dosa kawan. Allah melarang perintahkan jangan menyebut nama Allah dengan suara yang keras. Coba Anda tunjukkan dalilnya di mana itu. Di mana ada Allah melarang menyebut namanya dengan suara yang keras. Silakan. Kamu minta ayatnya tadi. Maaf, baru terbalas. Dalam ayat, Allah perintahkan bukan menyebut nama Allah dengan keras, tapi dengan perlahan, dengan lembut. Coba kamu buka surah Al-A'raf ayat 55. Bagaimana perintah Allah di situ? Nah, telaah dulu dengan baik. Jangan hanya Anda menggunakan terjemahan, kemudian Anda pahami terjemahan itu dengan pemahaman Anda yang tidak tahu original teks. Dalilnya kan jelas, ud'u. Apa artinya? Berdoalah, Rabbakum, kepada Tuhanmu. Jadi, pada saat berdoa itu dikatakan oleh Allah, tadarru'a wa khufyah. Jadi dia perintahkan rendahkan dirimu. Maksudnya berendah diri itu artinya menghambakan diri, betul-betul memelas kepada Allah. Dan dengan suara yang lembut. Itu pada saat berdoa. Ya Rabbi. Ya itu dengan cara seperti itu. Memohon kepada Allah dengan suara yang rendah. Ya, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Nah, lalu bagaimana dengan yang kamu tuduhkan tadi? Bahwa di dalam dilarang menyebut nama Allah dengan keras. Itu kan salah. Saya minta dalilnya larangan menyebut nama Allah dengan keras. Tapi yang Anda tunjukkan adalah dalil perintah berdoa dengan suara yang lembut. Nggak nyambung Anda. Nggak nyambung, nggak kena kepada dalil. Nah, coba saya ajarin ya. Di dalam kitabnya Bani Israel itu diperintahkan. Maka berseru-serulah kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Nah, itu perintah. Mazmur 107 ayat 13, 107 ayat 19, ayat 28, Mazmur 50 ayat 15, Mazmur 91 ayat 15, ya. Dan Yeremia 29 ayat 12 dan seterusnya. Itu adalah perintah dari Allah untuk berseru. Ngerti enggak kalau ada perintah berseru? Berseru-serulah kepada Tuhan. Ngerti enggak apa maksudnya tuh? Kalau berseru-seru itu kayak mana coba? Coba Anda berseru. Gimana Anda kalau berseru? Apakah dalam hati atau mengeluarkan suara? Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai mereka di dalam kesesakan. Nah, itu Anda harus banyak belajar. Lalu kemudian, lebih jauh saya ajarkan kepada Anda. Dalam Yesaya 42 ayat 10. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan.
Dan pujilah dia dari ujung bumi, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Ini siapa yang menggenapin ini? Nyanyian-nyanyian baru ini yang bergemuruh dari ujung bumi ke ujung bumi. Ini siapa yang menggenapi nubuatan ini? Ya. Siapa yang menyeru di seluruh penjuru bumi dengan menyeru kepada Tuhan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu siapa itu? Yang berseru kepada Tuhan dengan sebutan Allah Maha Besar. Eloi Israel adalah pencipta yang Maha Besar. Itu siapa itu? Yang 24 jam berseru-seru kepada Tuhan. Ayo. Jadi kamu harus membedakan antara seruan menyebut nama Allah dengan berdoa. Ya. Sementara yang jingkrak-jingkrak di gereja, salto-salto itu tidak ada perintahnya. Makanya saya katakan kamu harus belajar. Nyanyian baru bagi Allah itu adalah seruan, menyeru nama Tuhan. Ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah. Sebab ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan padanya oleh tangannya dan oleh lengannya yang kudus. Jadi kamu harus belajar lagi bahwa nyanyian baru Allah itu adalah seruan untuk meneriakkan asmanya, namanya. Belajar lagi. Bro, kenapa saya tidak bisa menggunakan ayat translate Quran kamu? Apakah translate Quran kamu itu salah? Atau hanya sebatas koleksi Quran saja atau untuk perhiasan Quran? Setahu saya, translate Quran itu diambil daripada original teks. Nah, jika diambil dari original teks, berarti tafsiran pengertian daripada translate Quran itu adalah benar. Tidak mungkin salah. Mana mungkin para penterjemah umat Islam menerjemahkan ayat yang salah, itu kan tidak masuk akal. Kedua, dalam ayat surah Al-A'raf, berdoalah kepada Allah dengan rendah hati, dengan suara yang lembut. Kawan, dengan suara yang lembut. Bukan berteriak. Teriak itu suaranya kasar, keras. Apalagi ditambah dengan pengeras suara. Contohnya, maaf, bukan menghina. Waktu umat Islam memanggil nama Allah waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu dengan suara yang tinggi itu. Sangat tinggi suaranya, dengan suara yang lantang. Itu kan dimarah oleh Allah menurut surah Al-A'raf ayat 55. Nah, di situ kawan. Sedangkan Kristen berdoa dengan cara bernyanyi, itu bukan dosa, karena Yesus sendiri juga bernyanyi bersama-sama dengan umatnya bernyanyi. Jadi tidak ada salah. Menyanyi memuji Tuhan itu bukan satu masalah ataupun satu dosa. Jadi saya katakan kepada Anda, yang Anda ambil dari surah Al-A'raf itu tidak kena terhadap tuduhan Anda bahwa larangan menyebut nama Tuhan dengan suara keras. Ya. Seruan bagi Allah itu harus diserukan. Ya. Anda kemudian membahas azan. Azan itu bukan doa. Siapa yang mengajari Anda bahwa azan itu adalah doa? Itu adalah seruan. Makanya ada perintahnya, serulah Allah. Ya, itu ada dalilnya, perintah seruhan-seruhan itu harus menyeru kepada Allah. Orang berseru-seru itu harus dengan suara yang keras, suara yang nyaring. Menyeru kepada Allah itu ya namanya juga seruan. Ya, itu penegasan maksudnya seruan itu. Lalu kemudian azan itu adalah nyanyian baru yang harus dinyanyikan dari ujung bumi. Itu sudah ada nubuatannya. Nah, di sini adalah Anda tidak bisa membedakan antara berdoa dan menyebut nama Tuhan. Menyebut nama Tuhan itu bukan berdoa. Ngerti ya? Anda harus bedakan itu. Kemudian mengenai terjemahan. Saya tidak pernah menyalahkan terjemahan. Terjemahan itu adalah upaya manusia untuk mengartikan firman Tuhan. Yang salah itu adalah orang yang tidak memahami original teks, kemudian memahami terjemahan sesuai dengan pemahamannya sendiri.
Ya, jadi kembali kepada tuduhan Anda terhadap azan yang ada di masjid. Nih, saya bacakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diserukan kepada manusia bahwa Allah itu maha besar. Itu bukan doa, itu seruan. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu seruan kepada manusia bahwa Allah itu tidak ada Tuhan selain Dia. Itu bukan doa. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu bukan doa, itu seruan untuk mempersaksikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Tuhan. Hayya 'alas shalah. Itu bukan doa, itu seruan untuk mengajak manusia berdoa, bersujud kepada Tuhan. Itu bukan doa. Hayya 'alal falah. Itu bukan doa, itu seruan kepada manusia agar manusia itu meninggalkan perkara dunia menuju perkara kemenangan. Apa itu? Meraih kemenangan di akhirat. Paham ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan doa, sekali lagi, itu seruan. Menyeru kepada manusia agar memahami bahwa Allah itu maha besar. Bukan kecil, dikandung 9 bulan, dilahirkan menjadi manusia, tertidur, kelaparan, ketakutan, was-was, keringatnya seperti bintik-bintik darah, lapar, haus, dan mati dibunuh oleh Hansip Romawi. Bukan seperti itu. Jadi Allah itu harus diajarkan kepada seluruh penduduk bumi dengan seruan-seruan yang nyaring. Ya, kalau kamu terganggu dengan suara itu, kamu ke laut. Kamu bikin perkampungan di laut yang tidak ada lagi manusia yang mau menjalankan perintah Tuhan. Karena ini adalah perintah Tuhan. Harus diserukan namanya. Ngerti? Ya, ternyata begitu panjang lebarnya Anda bicara, tetapi saya pikir Anda tidak mampu membuktikan Allah SWT itu ada. Eksistensi Tuhan ya bisa dibuktikan sama seperti yang telah terjadi dengan Abraham. Abraham mampu membuktikan eksistensi Tuhannya. Elia mampu membuktikan eksistensi Tuhannya. Begitu juga Musa. Sangat mampu. Bahkan kalau saya merujuk kepada Al-Quran Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya tidak tahu kemana rimbanya itu, ya, mengatakan bahwa Dia telah benar-benar berbicara dengan Musa. Ya, ketika Tuhan Bani Israel Dia memilih Abraham, Dia datang kepada Abraham. Ketika Dia memilih Elia, Dia datang kepada Elia. Maka Elia, Musa dibekali dengan mujizat yang luar biasa untuk membuktikan bahwa Tuhan yang datang kepada mereka itu benar-benar ada. Ya. Jadi ketika Tuhan memilih para nabi, Dia akan membekali mereka dengan mujizat sebagai bukti ya untuk menunjukkan eksistensinya. Begitu juga ketika Yesus Kristus ya yang datang sebagai firman-Nya. Ya, Dia diberi kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Ya, menghidupkan orang mati. Ya, kemudian menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh. Ya, ini adalah bukti eksistensi Tuhan hadir di dalam setiap apa yang Dia lakukan terhadap para nabinya. Tetapi ketika saya merujuk kepada Al-Quran Anda, secara umum bahkan secara khusus saya katakan kepada Nabi Anda, hal itu tidak pernah terjadi sekalipun. Ya, sehingga saya membuat suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya Nabi Anda tidak pernah mengenal Allahnya. Bahkan status beliau sebagai Rasulullah, sebagai Nabi, ya, itu adalah berasal dari dirinya sendiri. Dia membuat dirinya seolah-olah seperti seorang nabi, seorang rasul yang mulia. Tetapi sayang,
dia tidak memiliki apa yang disebut kuasa atau mujizat itu. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang Nabi Muhammad ya bukan pilihan Allah. Ya, Hasem, Tuhan yang sama, Tuhannya Israel, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhannya Musa, Tuhannya Elia. Ya, bukan seperti Tuhannya Anda. Ya, Tuhan Anda tidak mampu membuktikan. Bahkan saya boleh mengatakan nabimu ya bukan diangkat oleh Tuhannya Bani Israel. Ya, sehingga ia tidak dibekali oleh apapun atau dengan apapun dengan kuasa mujizat untuk membuktikan ya bahwa dia diutus. Ya, parameter yang kita pakai harus seperti itu, Bang Suma. Ya, ketika seseorang diangkat nabi atau rasul oleh Tuhan, maka Tuhan akan membekali dia dengan kuasa untuk membuat mujizat agar bisa membuktikan eksistensi Tuhan itu. Tetapi sayang, nabimu, ya, beliau kurang pertimbangan. Beliau tidak memiliki parameter yang tepat untuk mengukuhkan dirinya sendiri sebagai nabi. Ya, kemunduran dalam membuktikan eksistensi ketuhanan nampak di sini. Ya, Tuhan yang mula-mula benar-benar ada, ya, menunjukkan eksistensinya, ya, tiba-tiba terdegradasi oleh kehadiran Nabi Muhammad yang tidak mampu membuktikan eksistensi itu, kawan. Ya, apa hendak dikata? Ya, perjuanganmu sia-sia, hai sang nabi. Ya, begitu banyak orang-orang menolak Anda. Bani Israel, orang-orang Yahudi yang mengenal baik Tuhan mereka menolak Anda. Ya, ini adalah bukti nyata. Ya, Tuhan mereka tidak seperti yang Anda perkenalkan. Ya, Tuhan yang Anda bawa benar-benar Tuhan yang lemah, Tuhan yang tidak mampu melakukan sesuatu sama seperti Ia melakukan terhadap Abraham, Elia, Musa, Yakub. Tuhan yang hadir dalam diri Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi saran saya kepada Suma dan teman-teman, teruslah kalian bertuhan kepada Tuhan yang satu, yang tidak kelihatan, yang tidak mampu membuktikan apa-apa itu. Ya, gunakanlah akal sehatmu untuk mengukur ya parameter yang baik tentang eksistensi atau keberadaan Tuhan itu. Ya, pahamilah. Ya, jika Anda masih memiliki cara berpikir yang cerdas, ya, itu saran saya. Ya, selamat berpuasa. Semoga apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda inginkan berhasil baik. Meskipun Anda tidak pernah tahu apakah itu bernilai di mata Tuhan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda hanya ingin menjajakan Yesus yang nyata adalah manusia, kemudian Anda katakan dia adalah Tuhan. Itu yang Anda ingin lakukan. Allah itu tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa didengar. Dalam hal wujud ya, nggak bisa. Yang datang kepada para nabi terdahulu itu adalah utusan-utusan Tuhan berupa malaikat. Saya sudah jelaskan kepada Anda, tapi ya namanya juga agama pagan yang Anda anut, maka Anda harus bersusah payah sekuat tenaga untuk meyakinkan orang lain untuk menyembah kepada manusia yang adalah Tuhan. Ya, kalau Anda mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada karena tidak bisa dilihat, lah sekarang akal Anda bisa lihat nggak akal Anda? Apakah Anda bisa menunjukkan kepada saya akal Anda? Ada nggak? Seperti apa wujud akal Anda? Apakah karena Anda tidak mampu menunjukkan akal Anda, maka saya boleh mengatakan Anda tidak berakal? Berarti kalau Anda tidak berakal, berarti Anda sama dengan hewan. Apakah Anda mengakui diri Anda adalah hewan? Karena Anda tidak bisa menunjukkan akal Anda. Begitulah Allah. Allah itu ada, tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar suaranya. Jadi yang datang kepada para nabi itu adalah utusan Allah. Sekarang kalau Anda mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga menyatakan dirinya maha suci, maha tinggi di dalam kitabnya Bani Israel, itu bukan Allah yang kami sembah. Sekarang tunjukkan Allah Israel itu mana? Tunjukkan kepada saya. Bisa enggak?
Allah Israel itu Anda tunjukkan kepada saya. Seperti apa wujudnya? Ayo. Bisa nggak? Kayak apa wujudnya? Paling Anda akan mengatakan berbentuk roh, bertanduk 7 dan bermata 7. Lagi-lagi lari ke ajaran animisme, penyembahan terhadap roh-roh. Nah, saya ingin mengajarkan gini. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ayo, kamu mau membantah dalil itu silakan. Itu dalil yang ada dalam kitabmu. Tidak seorang pun yang pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Jadi yang dilihat oleh Musa, yang dilihat oleh Abraham, bukan dia, bukan Allah. Yang dilihat itu adalah malaikat, utusan Tuhan yang kemudian mengaku sebagai Allah. Karena yang dia disebut utusan memang bisa mengaku sebagai Allah. Rasulullah Muhammad SAW pun mengaku sebagai Allah. Innani ana Allah. Tetapi bukan berarti dia itu betul-betul adalah Allah. Tetapi dia hanya sebagai perantara penyampai firman. Ya, Anda harus banyak belajar lagi. Ya. Sekarang pertanyaan saya, coba Anda tunjukkan kepada saya, Allahnya Israel itu seperti apa wujudnya? Silakan. Bro, jika kita tidak menghargai Tuhan, berarti kita telah melanggar segala perintah Allah. Sedangkan tubuh kita yang kau anggap bersih suci itu akan membusuk di tanah dan berubah menjadi tanah. Menjadi bangkai yang membusuk. Nah, jadi ya Allah itu, dia lebih utamakan rohani. Karena rohanilah yang menentukan kita di alam akhirat. Apakah kita itu bisa hidup untuk kali kedua atau mati untuk kali kedua, dengan kata lain, neraka. Anda mengerti itu? Najis itu adalah sifat manusia. Makanya Allah tidak mementingkan itu. Anda mengerti itu? Jadi, jika logikanya, jika kamu berdoa di dalam toilet dan tidak dinyauti Allah, ataupun tidak dikabulkan doamu di dalam toilet, itu sama saja Allahmu takut dengan ciptaannya sendiri, yaitu najis, yaitu tai. Hasil kumuhan Anda. Allah takut dengan ciptaannya sendiri. Bagaimana Anda mengatakan Anda menghargai Tuhan? Sementara Tuhan kamu identikkan dengan makhluk. Kau katakan Tuhan itu pernah mati, Tuhan itu pernah diseret, Tuhan itu pernah ditampar, Tuhan itu pernah dibunuh. Apakah itu Anda menghargai Tuhan? Anda menyembah manusia, apakah itu Anda menghargai Tuhan? Anda melanggar perintah untuk tidak bersunat. Ya, untuk bersunat dan Anda tidak melakukan itu. Apakah itu Anda menghargai Tuhan? Yesus menyeru bahwa dirinya hanya utusan kepada Bani Israel. Apakah itu Anda menghargai Tuhan? Menerima Yesus sebagai utusan Tuhan saja Anda sudah tidak. Apalagi menuhankan Tuhannya Yesus. Jadi Anda mengotori mulut Anda dan mencoba untuk mencuci mulut Anda dengan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan fakta. Anda sama sekali tidak menghargai Tuhan. Jangankan menghargai, menyembah Tuhan aja sedetik dalam hidup Anda tidak pernah. Karena yang Anda sembah itu adalah ciptaan Tuhan, yang Anda anggap itu adalah Tuhan. Sementara Tuhan itu, jangan pakai Al-Quran untuk menerangkan ini. Pakai kitab Anda saja. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Yesus takluk kepada maut dia. Mati dia. Ya. Bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Yesus terhampiri, malah dibunuh oleh orang-orang yang ada pada zaman itu. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Yesus dilihat, diinjak-injak malah. Ya. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bukannya Yesus bukan cuma dilihat. Dikandung, dibesarin, diceboin, dibunuh malah. Jadi Anda tidak pernah menghormat kepada Tuhan. Yang Anda hormati itu adalah pendiri agama Anda, di mana Anda diwajibkan menyembah kepada utusan Tuhan bernama Yesus. Ya, karena itulah saya katakan, kalau Anda ingin berdebat, tolong jangan lupa akal disimpan di kepala. Jangan ditaruh di laci. Sehingga perkataan Anda itu tidak nampar diri Anda sendiri. Oke, itu saya paham. Azan memang bukan doa. Tapi menurut surah Al-A'raf, ayat 55. Allah menyeru umatnya menyebut nama Allah dengan suara yang lembut. Allahu Akbar, itu bukan nama Allah, Pak kawan.
Itu nama Allah. Walaupun azan, tapi itu telah menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Nah, ini menyebut nama Allah. Allah larang itu. Allah melarang itu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan suara yang nyaring, dengan keras. Tapi Allah perintahkan menyebut dengan suara yang lembut. Kenapa azanmu memanggil nama Allah? Tidak menggunakan suara yang lembut, tetapi malah mengeraskan suara. Dengan ton suara yang tinggi. Ton suara yang tinggi berarti dengan arti kata lain berteriak. Anda mengerti itu, kawan? Sedangkan dalam translate kamu tidak pernah membantah. Tadi kamu melarang saya jangan menggunakan translate. Sedangkan apa yang saya tahu translate itu artinya yang diambil dari konteks teks asli Quran itu sendiri. Nah, sekarang kamu mengakuinya. Jadi ini benar. Jadi saya tidak salah menggunakan ayat translate, kawan. Nah, disinilah saya katakan sebagai umat terjemahan Anda itu bahlul. Ya, selalu saya mengatakan bahlul, selalu saya mengatakan bodoh, itu supaya sebagai shock terapi buat Anda untuk meninggalkan ajaran yang Anda yakini sekarang. Tapi itu hak Anda untuk mau tetap menjadi seorang yang bodoh, menjadi seorang yang bahlul. Tidak ada paksaan. Tetapi saya hanya mengatakan, Paulus pendiri Kristen memang sudah menobatkan kalian di dalam 1 Timotius 1, 18 sampai ayat seterusnya, kalian itu adalah orang bodoh. Dan juga di dalam Matius 23, ya, ayat 15 dan seterusnya, itu dikatakan bahwa kalian 2 kali lebih sesat daripada Paulus. Karena itulah Anda seperti ini. Di dalam Al-A'raf ayat 55 itu tidak ada larangan menyeru nama Tuhan. Di situ hanya diperintahkan merendahkan diri dan bersuara lembut ketika berdoa, bukan pada saat menyeru nama Tuhan. Kalau menyeru nama Tuhan itu justru diwajibkan untuk bersorak-sorak. Diperintahkan untuk memekik di dalam menyuarakan nama Tuhan. Baca Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Pekikkanlah, teriakkanlah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah kepada Tuhan. Itu perintah, dan hanya digenapi oleh umat Islam. Kalau memekik itu berarti berteriak, tapi dengan suara yang lembut. Tidak dengan seperti yang ada di gereja Anda, kayak orang kesurupan. Sampai mabuk-mabukan, sampai teler nyanyi, teriak-teriak sampai kemasukan. Itu di dalam gereja, tapi kalau di dalam masjid itu tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berseru, tapi dengan lembut. Itu di Al-Quran. Hayya 'alas shalah. Teriak, tapi dengan lembut. Ya. Tidak seperti di gereja, udah ada suara gitar, suara piano, suara drum dan seterusnya, kayak orang kesurupan setan. Ini kita umat Islam menyerukan nama Allah. Serukanlah sekuat-kuatnya. Yesaya 58 ayat 1. Serukanlah sekuat-kuatnya, janganlah ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ini adalah perintah. Di terjemahan lama, berserulah dengan keras. Jangan tahan suaramu. Angkatlah suaramu seperti trompet. Ya. Jadi kamu harus banyak belajar, kawan. Ya, sekali lagi saya katakan, azan itu adalah seruan memperkenalkan Allah kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah dan kepada orang-orang yang telah mengenal Allah. Yang jadi pertanyaan saat sekarang ini adalah, dari sejak lahir Anda diperdengarkan seruan untuk mengenal Allah. Kenapa hati Anda itu membatu, tidak mendengarkan seruan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar, bukan maha rendah, bukan maha kecil, dibunuh oleh tentara Romawi, bukan Allah yang seperti itu. Harusnya Anda itu sadar. Jika saya mengikuti cara berpikir Anda, maka
saya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu itu Anda yang membenarkannya. Kenapa demikian, kawan? Karena nabi-nabi palsu itu mereka datang, mereka mengaku-ngaku sebagai utusan. Mereka membawa Tuhan mereka, kemudian mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Tuhan yang sama, Sang Pencipta langit dan bumi. Tapi sayang, ya, mereka tidak memiliki parameter untuk mengukur kemampuan mereka. Ya. Bahkan kriteria sebagai seorang nabi pun dinafikan, disia-siakan, tidak dipahami dengan baik. Ya. Akal itu diletakkan, ya, di tempat-tempat berhala. Pikiran itu disembunyikan di tempat di mana ia berkubang untuk membuat Tuhannya. Ingat Suma, saya ingin mengatakan kepada Anda bahwa jika saya menggunakan parameter yang dipakai oleh nabimu, maka saya secara pribadi bisa menjadi nabi seperti nabimu, Bang Suma. Ya, kita tidak perlu membuktikan keberadaan Tuhan, sama seperti Abraham mampu membuktikan, sama seperti Elia, Musa, Yesus Kristus, mereka mampu membuktikan eksistensi Tuhannya. Tetapi sang pujaanmu, sang baginda Rasul tidak mampu melakukan hal yang sama, Bang Suma. Ya, tentunya, ya, ini menggugah hati saya. Ada apa gerangan beliau ini? Kenapa begitu kencangnya, ya, beliau menghembuskan angin surga, ya, yang terlahir atau tercipta dari pikiran beliau sendiri. Beliau memperkenalkan Tuhan yang datang dari pikiran beliau sendiri. Tetapi sayang, beliau tidak mampu, sekali lagi saya katakan, beliau tidak mampu membuktikan. Beliau kalah telak. Ya, saya ulangi, beliau kalah telak dari Abraham, Elia, Musa, dan Yesus Kristus. Oke, saya ikuti irama Anda. Coba Anda tunjukkan Tuhan yang dibuktikan oleh Abraham itu seperti apa. Silakan. Saya ingin ngajarin kamu ya tentang nabi palsu yang ada di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ciri-cirinya. Pertama, sifatnya munafik. Di sisi lain ia nampak baik tetapi aslinya jahat. Seperti yang ditekankan oleh Yesus bahwa mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Kalau berbicara mengenai serigala, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Di dalam Kejadian 49, ya, keturunan Benyamin itulah yang kelak akan menjadi serigala. Dan Roma 11 ayat 1, Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Itu satu. Nabi palsu itu melakukan mujizat. Nabi palsu dapat saja melakukan mujizat, tetapi datangnya tidak dari Tuhan, melainkan dapat melakukan itu sendiri berupa sihir untuk menipu manusia. Paulus bisa, ya. Lalu kemudian nabi palsu itu memiliki sifat menyesatkan. Nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada orang yang kemudian menyembah manusia sampai miliaran, itu memang sudah dinubuatkan. Ya. Lalu kemudian nabi palsu itu akan menyesatkan dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Kebenaran itu apa? Allah itu satu, tidak bisa berubah menjadi apapun, tidak bisa menjadi makhluk, tidak bisa mati dia. Islam datang mengajarkan apa? Tuhan itu seperti yang diajarkan oleh para nabi. Kalau kemudian Anda mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu bukan Elohim Israel, itu menurut pemahaman Anda, karena Anda mau Allah Israel itu kelak akan menjadi Yesus. Itu Anda. Tetapi para nabi tidak mengajarkan itu. Bahkan Yesus sendiri tidak mengajarkan ajaran Kristen. Yesus jelas mengajarkan ajaran Islam. Jadi nabi palsu itu menurut kitab yang Anda imani jelas memiliki sifat jahat dan perbuatan kejahatan. Mereka mempunyai tujuan yang jahat untuk mencerai-beraikan ya umat Tuhan. Mencerai-beraikan umat Tuhan itu artinya apa? Ya, umat Tuhan itu sudah jelas dari sejak Nabi Adam
sampai kepada ajaran Yesus, itu mengajarkan menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Sang Pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Nah, nabi palsu ini datang kemudian mengajarkan, ya, untuk mengajarkan menyembah kepada Tuhan baru berupa manusia yang kemudian diajarkan oleh iblis dengan sebutan anak Allah. Nah, itu yang perlu kamu pahami, ya. Kemudian nabi-nabi palsu ini datang membawa-bawa nama Yesus. Itu Yesus ajarkan kok tentang nabi palsu itu. Jadi jelas bahwa nabi palsu itu adalah dari keturunan Benyamin yang kemudian dinubuatkan menjadi serigala. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini siapa? Mu di sini adalah murid Yesus. Murid Yesus yang mana? Yang hidup bersama dengan Yesus. Ya. Apakah yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW? Bukan. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu tidak datang pada masa itu. Yang datang pada masa itu adalah Paulus, pendiri Kristen. Jadi nabi palsu itu adalah Paulus dan kawan-kawan. Belajar lagi. Salam kenal Bang Zulkifli. Assalamualaikum. Mantap abang, penjabarannya mantap. Ya bang ya, mantap bang. Bang Zulkifli ya, Bang Zulkifli. Salam kenal bang. Mantap sekali penjelasannya. Zulkifli ya, Bang Zulkifli. Salam kenal, Ahmad Sunarto dari Pondok Gede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad. Terima kasih banyak, Bang. Ya, saya hanya menjabarkan pengetahuan saya yang sedikit ini kepada teman-teman Serigala Hitam supaya mereka ini bisa tersadarkan. Saya juga masih belajar, Bang. Masih ilmunya masih sedikit. Diibaratkan air di samudra, saya masih baru memiliki setetes. Ya, kita lanjutkan untuk mengajarkan saudara-saudara kita Serigala Hitam ini supaya tidak menyesatkan dirinya dan tidak menyesatkan umat lain. Dilanjutkan, Bang. Sambungannya begini, Suma. Ya, Nabi Muhammad, sekali lagi saya tekankan, dia hanya berpikir tentang Tuhannya. Dia mengatur bahwa Tuhannya sedemikian rupa. Maka selalu saya katakan, apa yang dipikirkan Nabi Muhammad tentang Tuhannya, itulah yang ia ajarkan kepada para pengikutnya. Maka ketika pikirannya itu berkembang, maka surga nerakanya Tuhan pun dimasuki oleh pikiran-pikiran itu. Maka semua pemikiran itu saya temukan di dalam hadis beliau. Semua isi yang ada di dalam hadis itu adalah pikiran-pikiran beliau, ya. Yang boleh saya katakan itu adalah berisikan perumpamaan, mengandai-andai bahwa surganya Tuhan seperti ini, nerakanya Tuhan seperti ini, Tuhan kita itu seperti ini. Dan sungguh jauh berbeda dengan Tuhan yang mula-mula, Tuhan yang satu, yaitu Elohim, Hasem, Adonai, Tuhannya Bani Israel. Ya, jadi apa hendak dikata, Bang Suma? Ya, sekali lagi saya tegaskan, beliau tidak mampu membuktikan eksistensi atau keberadaan Tuhannya itu. Ya, maka saya katakan begini. Ketika Tuhan mengutus seorang rasul atau seorang nabi, maka orang itu akan dibekali dengan kuasa membuat mujizat, diberikan izin untuk melakukan mujizat, sama seperti keyakinanmu itu, izin, ya, sehingga dia mampu membuktikan eksistensi keberadaan Tuhannya itu. Tapi sayang, ya, apa yang dilakukan Abraham, apa yang dilakukan Elia, Musa, Yesus Kristus, semuanya sia-sia. Ya, dari dalam diri Muhammad, saya tidak pernah menemukan itu. Ya, jadi kesimpulannya, ketika seseorang mengutus dirinya sendiri, mengangkat, menabiskan dirinya sendiri menjadi rasul dan nabi,
maka dia tidak akan memiliki yang namanya kuasa mujizat. Dia tidak akan diberi izin, meskipun dengan materai atau perangko, ya 10.000 sekalipun, tidak akan mampu dia membuktikan eksistensi atau keberadaan Tuhannya. Kalau seorang rasul, seorang nabi, seorang utusan berpikir dan berkata tentang Tuhannya, ya itu memang tugasnya. Menyampaikan kepada umatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Itulah tugasnya seorang rasul, makanya disebut sebagai rasul. Nah, yang lucu itu adalah ketika Tuhan mengutus Tuhan, kemudian Tuhan yang diutus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini yang harusnya Anda pikirkan. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Allah yang mengutus aku. Dialah Allah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu perkataan Yesus. Gimana ceritanya Anda ini? Kalau Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang konsep ketuhanan, lah wajar loh dia adalah utusan Tuhan. Yang Tuhan saja yang Anda tuhankan, Yesus yang adalah manusia itu, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti apapun yang dia sampaikan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Nih, saya bantu Anda untuk memahami kitab Anda, ajaran Yesus. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti apa yang Yesus perkatakan kepada Bani Israel itu adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk ia katakan. Paham ya? Jadi seorang rasul itu memang berkata sesuai dengan perintah Tuhannya. Namanya juga rasul. Makanya jangan cuma menggunakan kata rasul tapi tidak mengerti apa itu rasul. Itu yang pertama. Kedua, Anda mencari mukjizat pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Anda nobatkan mukjizat-mukjizat yang ada pada Abraham, Musa, kemudian Yesus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Anda nggak nyambung. Itu artinya Anda memang bahlul, Anda dongok, bodoh. Sebagaimana yang diterangkan Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dan seterusnya. Anda memang bodoh karena mengimani salib. Salib itu adalah ajaran pagan. Untuk apa Rasulullah Muhammad SAW membelah lautan kayak Musa? Untuk apa? Untuk apa Rasulullah Muhammad SAW itu membangkitkan Lazarus orang mati? Buat apa? Buat apa dia membuat orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan? Buat apa? Bukan zamannya. Ayo, saya tanya, zaman Yesus, apakah Yesus itu melakukan mujizat sama seperti Musa? Membelah laut? Apa sama? Tidak kan? Ya, makanya jangan bahlul permanen. Orang-orang ini yang adalah utusan Tuhan memiliki mujizat masing-masing. Musa membelah laut, berfungsi untuk pada zamannya. Yesus bisa menghidupkan orang mati, bisa membuat orang lumpuh berjalan, berfungsi untuk zamannya, untuk memelakkan mata orang-orang buta pada masanya. Rasulullah Muhammad SAW mujizatnya adalah Al-Quran. Paham tidak? Ketika kitabmu mengatakan langit itu bertiang, mujizat Al-Quran datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengatakan langit tidak bertiang. Nah, sekarang yang benar yang mana? Dan yang mana yang kita butuhkan? Ya, bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan indikasi ilmu tentang sidik jari ada dalam Al-Quran? Apakah itu berguna bagi manusia? Berguna. Itulah mujizatnya Rasulullah, disesuaikan dengan zamannya. Karena pada zaman Rasulullah itu didatangkan beliau kepada orang-orang yang ummi, orang-orang yang bahlul, orang-orang jahiliyah. Maka yang datang sebagai mukjizat kepada beliau adalah kecerdasan, kepintaran, bagaimana dia mengungkap semua keilmuan. Itulah mukjizatnya Rasulullah. Ya, dan itu bermanfaat bagi kehidupan sekarang. Coba Anda tunjukkan, keilmuan apa yang ditemukan oleh dunia sekarang ini yang tidak ada dalam Al-Quran? Semuanya ada dalam Al-Quran. Tidak seperti di dalam kitabmu. Ya, singa makan jerami. Ya, apaan itu? Orang bakar roti di atas jelai kotoran manusia. Itu ajaran apa itu? Kalau Al-Quran sudah jelas, poin per poin itu adalah mujizat, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada manusia. Dan itu tidak dianut oleh kitab yang terdahulu selain daripada Al-Quran. Jadi mujizat pada utusan Tuhan itu berbeda-beda.
ya berbeda-beda. Kalau saya balik, apakah ada mukjizatnya Nabi Musa seperti yang ada di dalam Al-Quran menerangkan tentang sidik jari? Ayo. Apakah ada mukjizatnya Yesus yang menerangkan bahwa langit tidak bertiang? Ayo. Nggak ada kan? Nah, seperti itulah adanya. Mereka ini adalah utusan Tuhan yang diberikan mukjizat kepada masing-masing mereka untuk diperlihatkan kepada manusia pada zamannya masing-masing. Nah, bagaimana dengan Kristen? Kristen itu bukan umat dari nabi-nabi ini. Kristen itu adalah penumpang gelap yang Yesus sebut sebagai serigala. Kalau saya nyebutnya serigala hitam. Ngerti? Kalau tidak ngerti, ya belajar lagi. Kamu salah mengerti tentang keilahian Allah, kawan. Tuhan diseret, Tuhan ditampar, Tuhan dicemu, Tuhan diludahi. Ini membuktikan cinta kasih Allah begitu besar, karena Allah itu sanggup rela menebus manusia daripada tumbal dosa. Begitu besar kasih karunia Allah terhadap manusia pendosa, sehingga Allah mampu menebus dosa manusia, menghapus dosa manusia dengan lewat cara penyaliban. Melewat daripada jelmaan Allah menjadi manusia sempurna, sesuai daripada surah Maryam ayat 17, surah Al-Anbiya ayat 91, ataupun Lukas 2 ayat 11. Jika topik ini kamu jadikan topik tolak ukur bahwa kami menghina Allah kami, apa bedanya dengan Allah kamu? Kamu juga menghina Allah kamu dengan cara tolak ukur. Allah bersekongkol dengan setan di dalam surah ayat 182 yang berbunyi, demi kekuasaanmu aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini membuktikan Allah kamu. Iblis menggunakan kuasa Allah kamu untuk menyesatkan manusia. Lagi dalam surah Al-Imran ayat 54, orang kafir membuat tipu daya dan Allah lah pembalas tipu daya yang terlihat. Nah, ini tolak ukurnya juga. Allah itu maha suci, mana mungkin Allah bisa membuat tipu daya. Dan Allah itu maha suci, mana mungkin dia bisa bersekongkol dengan setan untuk menyesatkan manusia. Nah, ini tolak ukur. Jadi logikanya mana yang lebih masuk akal? Allah menebus dosa manusia ataupun Allah menyesatkan manusia? Itu saja, kawan. Coba kau jelaskan ini. Apa yang kamu sampaikan bahwa Tuhan itu menghapus dosa dengan cara penyaliban itu adalah ajaran pagan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Lalu kemudian kamu mengambil Al-Quran, Sot ayat 82, Qala fabi izzatika la ugwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semua. Nah, kamu ini memelintir terjemahan ini. Seakan-akan Allah, ya, kekuasaannya adalah menyesatkan manusia. Dalam arti kata menggunakan iblis untuk menyesatkan manusia. Nah, sebagai terjemahan saya terangkan kepadamu. Sebelum ayat ini, di situ telah diterangkan di dalam ayat 80. Qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Jadi kekuasaan Allah itu adalah memberikan umur yang panjang kepada iblis. Sesuai dengan permintaan iblis. Iblis minta supaya mereka itu ditangguhkan. Supaya membuktikan kepada Allah bahwa derajat iblis itu lebih tinggi daripada Adam dan keturunannya. Kan diminta oleh Allah supaya iblis ini sujud menghormat kepada Adam. Tetapi iblis tidak mau. Iblis mengatakan derajatnya dia lebih tinggi daripada manusia. Untuk membuktikan itu, ya dia minta supaya dia buktikan kepada Allah bahwa manusia itu lebih rendah daripada iblis. Iblis ingin membuktikan kepada Allah bahwa manusia itu akan lebih setan daripada setan. Lebih iblis daripada iblis ketika manusia itu tidak mengikuti perintah Tuhan. Seperti yang terjadi sama Anda. Anda lebih setan daripada setan. Ya, karena setan sebelumnya masih taat kepada Allah. Dia adalah makhluk yang suci sebelum dia ingkar terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Tapi kamu, ya, sudah manusia, diberi akal, diberi kitab suci, tapi tetap aja tidak mau sujud kepada Allah. Sujudnya malah kepada ajaran Paulus. Sujud menyembah kepada manusia. Sehingga dengan segala cara kamu mengajarkan manusia untuk menyembah kepada sesama manusia. Padahal ayat ini sangat jelas.
itu tidak ada sama sekali menerangkan bahwa eh, Allah itu maha kuasa menyesatkan manusia dengan menggunakan iblis. Tidak sama seperti kitabmu. Iblis bersama dengan Theos kerjasama untuk membisiki Yudas agar Yudas menyesatkan agar Yudas melaporkan tentang Yesus, mengkhianati Yesus, dan kemudian Yesus disalib. Dan hasil daripada bisikan iblis itu menyebabkan miliaran manusia menuhankan Yesus. Itu di ajaranmu jelas seperti itu. Lalu ketika Anda mengatakan Allah itu maha menyesatkan, sementara Tuhan kalian itu maha mengampuni, salah kamu. Di dalam kitabmu itu sangat jelas malah dikatakan Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu sama seperti apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Coba, ketika Tuhan pertama kali berbicara kepada bangsa Israel dengan perantaraanku, Tuhan berkata, Hosea, kau inilah seorang yang suka melacur dan anak-anakmu juga akan menjadi seperti dia. Nah, ini adalah ajaran apa? Ajaran yang menyesatkan kalau Anda berpikir bahwa Allah itu menyesatkan. Ngerti ya? Lalu kemudian di dalam Yesaya 63 ayat 17. Ya. Di situ dikatakan bahwa, ya Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Ini siapa ini yang berkata seperti ini? Di dalam 2 Tesalonika kalau nggak salah ya, di ayat 11 di bab 2-nya dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, sehingga mereka percaya kepada dusta. Yang mendatangkan kesesatan itu siapa? Allah. Di mana diterangkan? 2 Tesalonika 2 ayat 11. Jadi kamu belajar lagi yang banyak. Lalu kemudian mencoba lagi mengambil dari surah Al-Anbiya ayat 91. Wallati ahsanat, dikatakan di ayat itu, farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha abnaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah ketika kisah Nabi dan ingatlah ketika dikatakan wallati, dan ingatlah ahsanat farjaha. Ingatlah ketika kisah tentang cerita ya yang berkaitan dengan Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu dikatakan panafahna fiha min ruhina. Kemudian kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami. Ya, apa yang masalah di situ? Ketika Allah meniupkan roh ya kepada tubuh Maryam, nggak ada masalah di situ. Semua manusia juga ditiupkan roh ke dalam rahimnya ketika manusia itu hamil. Lalu dikatakan wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Ya. Dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Nggak ada masalah di situ. Maria hamil tanpa seorang laki-laki, janinnya bisa hidup. Kenapa? Karena Allah meniupkan roh ke dalamnya. Terus apa masalahnya? Ya, Anda harus banyak belajar ya supaya Anda tidak disesatkan. Satu lagi saya ingin sampaikan kepada Anda. Di dalam Lukas 22 ayat 31. Simon, dengarkanlah. Iblis sudah diberi izin oleh Tuhan untuk menguji kalian. Ya. Itu. Dengarkan, pahami VN saya berulang supaya kamu itu bisa sadar. Begini Suma. Ya, Bang Suma, Daeng Suma. Jadi begini, ya. Abraham ya didatangi oleh Tuhannya. Ya, di dalam Alkitab ditulis ya, di dalam semak nyala api Tuhan nampak kepada Abraham ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak anaknya. Ya. Tuhan Hasem berbicara, ya. Ada suaranya diperdengarkan kepada Abraham. Begitu juga Elia, Musa, ya. Musa mendengar suara Tuhannya. Ya, maka saya selalu katakan bahwa Musa mendengarkan firman. Abraham mendengarkan firman. Ya. Jadi itulah ketika firman itu sampai kepada Musa, ya, maka Musa melakukan mujizat yang luar biasa. Karena apa? Karena Musa mendengar firman Tuhan. Ya.
Tuhan ingin membuktikan ya bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tetapi sayang Musa awalnya tidak percaya, Kang Suma. Tetapi Musa diberikan tongkat oleh Tuhan. Lalu ketika Musa tidak percaya, Tuhan menyuruh Musa melemparkan tongkat itu. Kemudian tongkat itu berubah menjadi ular. Ya, maka Musa pun terheran-heran, Suma. Musa menjadi percaya bahwa Tuhan yang selama ini dia cari telah ia temukan. Ya, lalu bukan hanya sampai di situ, Suma. Ya, Tuhan menyuruh Musa untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Tongkat yang telah diberikan Tuhan kepada Musa itu, Bang Suma, adalah awal bagaimana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tongkat yang membelah lautan, kemudian meluluhlantakkan pasukan Firaun dan membebaskan Bani Israel dari perbudakan di Mesir. Ya, Tuhan hadir menolong Musa. Tuhan hadir lewat firman-Nya. Tuhan berfirman kepada Musa. Maka apa yang dilakukan oleh Musa itu? Musa mampu membuktikan sekali lagi saya katakan kepada Bani Israel bahwa apa yang dia lakukan, dia membelah lautan, adalah pertolongan dari Tuhan yang sudah datang dan berfirman kepadanya. Ya, Bani Israel diselamatkan oleh Tuhan mereka yang ada, terbukti hadir menolong mereka. Lalu saya teruskan, Suma. Di dalam diri Yesus Kristus, firman itu menjadi manusia. Firman yang tadi berkata-kata kepada Musa kini telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Ya, diberi kuasa untuk membuktikan sang pemilik firman itu. Dengan apa? Yesus membangkitkan orang mati. Yesus membuktikan bahwa Tuhan benar-benar ada dalam dirinya. Bahwa firman itu benar-benar ada. Firman yang telah disampaikan kepada Musa, sekarang firman itu telah ada di dalam dirinya. Dan dia mampu membuktikan itu dengan melakukan kuasa mujizat. Apa yang dilakukan oleh Bapa dilakukan oleh Yesus. Yesus membangkitkan orang mati. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang buta ditahirkan. Ingat itu, Kang Suma. Ini adalah bukti bahwa eksistensi, keberadaan Tuhan ketika berfirman itu benar-benar ada. Semua orang takjub dan percaya akan keberadaan Tuhan itu. Menjadi pertanyaan saya, kok bisa berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau tidak sanggup melakukan apapun. Beliau tidak mampu membuktikan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Ya, jadi proses kenabiannya pun saya pertanyakan. Apabila Tuhan memilih dia, maka Tuhan akan membuat dia sama seperti Abraham, Elia, Musa, dan Yesus Kristus. Tetapi sayang, bukan Tuhan yang memilih dia. Sehingga dia tidak memiliki apa-apa dari apa yang ia pikirkan sendiri tentang Tuhannya itu. Ya, musnah sudah harapanku. Ya, sekiranya aku ingin mendapatkan apa yang bisa aku dapatkan dari Nabi Muhammad, sama seperti yang aku dapatkan dari Abraham, Musa, dan Yesus Kristus, bahkan Elia. Tapi sayang, baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu meyakinkan saya, Kang Suma. Ya, itu menjadi alasan saya. Yang saudara jelaskan itu adalah penggenapan daripada apa yang diterangkan oleh Tuhan di dalam Bilangan 12 ayat 6. Allah berfirman, dan firman-Nya itu diperintahkan oleh Allah untuk didengarkan. Dengarkanlah firman-Ku ini, kata Tuhan. Kamu harus dengar. Jangan kau
apa ya kawan, tegar tengkuk. Kamu punya kitab, meskipun hanya ngambil kitab terjemahan dari agama lain, tapi sejatinya kamu harus membaca, memahami. Kamu harus dengarkan. Dengarkanlah firmanku ini, kata Tuhan. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi kalau Tuhan itu kamu katakan yang nuzul, ya, kepada Abraham, kepada Musa, kamu salah. Allah menyatakan diri itu melalui alam semesta. Dengan adanya alam ini bukti Allah itu ada. Saya menyatakan diriku kepadamu yang ada di Timur Leste sana misalnya. Yang ada di Kupang atau di mana Anda ini berada. Di timur. Ya. Saya mengirim suaraku untuk menyatakan bahwa diriku itu ada. Kamu mendengarkan suara saya lewat HP-mu. Itu saya menyatakan diriku ada. Bukan berarti saya yang datang ke HP-mu, keluar di HP-mu bercerita. Bukan. Begitulah Allah. Jadi Allah itu menyatakan dirinya kepada ciptaannya, kepada utusannya. Bukan dia yang datang sendiri. Anda jangan menipu diri Anda sendiri dengan ajaran pagan yang menginginkan Yesus itu sebagai Tuhan. Sehingga Anda menerjemahkan, ya, memahami dalil-dalil dari kitab agama lain demi untuk menobatkan Yesus yang manusia itu yang kamu pagankan, kamu berhalakan. Salah. Kalau kau katakan bahwa sang pencipta alam semesta datang kepada Musa, berbicara kepada Abraham, berarti kitabmu itu adalah kitab pendusta. Ngerti? 1 Timotius 6 ayat 16. Saya ulang. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak akan dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi kalau kamu katakan bahwa Tuhan itu pernah datang kepada Abraham, ini kitabmu mau dikemanakan dalilnya? Ya. Bahkan Yesus mengatakan, Bapa yang telah mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Itu perkataan Yesus. Jadi mau saya ajarkan kamu itu supaya paham. Meninggalkan konsep pagan, menuhankan makhluk berupa manusia itu kayak mana caranya. Dalil-dalilmu aja kamu bantah semua. Kalau Abraham menyatakan dirinya melihat Tuhan, itu yang dia lihat adalah kekuasaan Tuhan. Berdasarkan dalil Bilangan 12 ayat 6 ini. Lalu Tuhan berfirman, dan dengarkanlah firmanku ini, bahwa jika di antaramu ada seorang nabi, apa nabi itu? Orang yang menerima firman, orang yang menerima wahyu. Ngerti ya? Abraham menerima firman, dia menerima wahyu. Berarti dia adalah nabi. Allah menyatakan dirinya kepada Abraham. Dengan cara apa? Dengan mengutus malaikatnya, bisa. Ya. Dengan memperlihatkan kekuasaannya, boleh. Bukannya Allah itu datang sendiri. Karena di dalam kitab Raja-Raja dikatakan, benarkah Allah akan diam bersama manusia di bumi? Sesungguhnya langit bahkan seluruh, ya, bahkan langit yang menyelimuti seluruh langit pun tidak dapat memuat Allah. Berarti Allah itu Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Langit yang menyelimuti langit, yang meliputi langit, seluruh langit, itu tidak bisa memuat Allah. Apalagi datang. Apalagi masuk ke dalam rahim seorang wanita. Jadi tinggalkanlah ajaran yang membuat kamu itu gila permanen. Ya, saya katakan kamu gila permanen karena dalil demi dalil sudah sudah saya bacakan, sudah saya jelaskan. Tapi tetap aja kamu menuhankan manusia. Ya, tinggalkan agama yang membuat kamu gila permanen. Bro, memang saya selalu dengar Islam itu akan teriak tolol, bodoh, goblok, bahlul, segala-gala untuk menutupi kebodohan Islam. Saya tahu itu. Sedangkan Paulus yang kamu bilang penyesat, malah diimani oleh Sayyu'aib al-Jabai, Wahab ibnu Sulaiman, dan ibnu Surais. Mereka mengimani Paulus itu diangkat menjadi Rasul Allah, ataupun Rasul Yesus di tanah Antakya. Nah, ini klaim daripada 3 ulama besarmu, tulang belakang agama kamu. Mereka ini bukan kaleng-kaleng. Nah,
supaya kamu tahu. Yang penyesat itu sebenarnya nabi kamu, menurut daripada surah Al-Baqarah ayat 78. Seorang buta huruf yang membohongi Alkitab dengan cara merekayasa dan menduga-duga. Nah, itu baru bodoh namanya. Pembohong ini yang kamu imani ini, orang pembohong. Oke? Sedangkan dalam surah Al-A'raf ayat 55, Allah perintahkan, sebutlah nama Allah dengan suara yang rendah, suara yang lembut. Sedangkan kau teriak Allahu Akbar itu dengan suara yang nyering, suara yang tinggi. Bahkan tidak puas dengan itu, ditambah dengan pengeras suara. Sehingga memekat di tengah malam, mengganggu orang lain tidur di tengah malam. Ini namanya mengganggu. Agama yang menyusahkan, meresahkan orang di sekeliling. Sedangkan Allah kamu sudah perintahkan, sebut nama Allah dengan suara lembut, bukan berteriak. Anda paham di sini? Bukan Islam yang teriak, tolol bahlul, bukan. Kitab Anda yang mengatakan itu, bahwa iman terhadap salib itu adalah kebodohan. 1 Timotius 1 ayat 18 dan seterusnya. Bukan umat Islam yang mengatakan itu. Dan apakah boleh dikatakan cerdas orang yang menuhankan manusia? Tentu tidak, kan? Jadi Anda jangan kembali menuduh umat Islam itu yang mengatakan Anda bodoh. Tetapi memang akibat pengiman terhadap salib menyebabkan manusia itu menghilangkan hikmat, menghilangkan kearifan, dan yang muncul adalah kebodohan. Ya. Dan Paulus juga memang kan menjerat kalian dengan tipu daya. Di dalam kebodohannya dia mengajarkan ajaran Kristen. Kan Paulus sendiri yang mengakui itu. Lalu kemudian Anda kembali mengajarkan seakan-akan Anda itu paham Al-Quran, menyebut surah Al-Baqarah ayat 78. Ya, kan kasihan sebagai umat terjemahan gak tahu apa-apa. Di situ dikatakan wa minhum ummiyu. Ya, la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengetahui Alkitab, tidak mengetahui Taurat, kecuali dongeng yang bohong belaka yang mereka hanya menduga-duga. Ini tuduhan, ini adalah pernyataan Allah kepada kalian, bukan kepada Rasulullah. Ini kepada kalian. Ya, baca ayat sebelum dan sesudahnya. Wa minhum, dan di antara orang Kristen, dan di antara orang-orang terdahulu, dan di antara orang-orang Yahudi, ummiyuna la ya'lamunal kitab. Ada di antara mereka itu yang tidak mengetahui. Ada di antara mereka itu yang tidak berpendidikan. Boleh dibilang buta huruf. Tidak mengetahui Alkitab, tidak mengetahui Taurat. Kecuali dongeng yang bohong belaka, dan mereka hanya menduga-duga. Seperti kalian mengatakan tentang Hasem, mengatakan tentang Yotefafe, menjelma menjadi manusia, dan seterusnya. Dan itu adalah dongeng. Itu yang dimaksud. Dan untuk mengetahui bahwa siapa yang dimaksud di sini, baca ayat selanjutnya, ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Ya. Liyastaru bi tamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Jadi yang dituduh di sini adalah kalian. Kalian itu tidak mengetahui tentang Alkitab. Yang kalian tahu itu hanya apa? Hanya terjemahan dari kitab barat. Terjemahan yang kamu punya itu bukan terjemahan dari kitab tanah, tapi terjemahan dari barat. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Ya, celakalah. Celaka besarlah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Nah, kitabmu itu dituliskan oleh tangan siapa? Oleh tangan kalian sendiri. Ya, kalian bukan nabi, bukan rasul menuliskan sebuah kitab lalu kemudian Anda katakan itu adalah firman Tuhan. Lalu dikatakan ini dari Allah, padahal yang ditulis Paulus, Lukas, Markus, Matius itu bukan dari Allah, itu hanya itu hanya hasil penyelidikan dan cocokologi dari kitabnya Bani Israel. Jadi yang dimaksud di dalam surah Al-Baqarah ayat 78 itu kalian.
Awala ya'lamu di ayat 77-nya annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ya, jadi kalau mau memahami Al-Quran itu baca ayatnya yang original teksnya, baca sebelum ayat yang kamu tuduhkan, baca setelah ayat yang kamu tuduhkan, dan juga baca sebelumnya. Ya, tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Kamu menyembunyikan pengetahuanmu bahwa Yesus itu adalah manusia. Kamu sembunyikan itu. Padahal isi kepalamu dan hatimu mengatakan betul Yesus itu manusia. Tapi kamu sembunyikan itu. Kamu lebih mengedepankan ajaran berhalamu, memberhalakan Yesus, seakan-akan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, kamu harus banyak belajar lagi ya. Pelajari lagi dengan baik. Kemudian loncat lagi kamu kembali kepada surah Al-A'raf ayat 55. Padahal saya sudah menerangkan samamu. Di situ tidak ada menyinggung nama Allah. Sekali lagi ayat itu tidak menyinggung nama Allah. Ud'u rabbakum. Di situ bercerita tentang berdoa kepada Tuhan. Ya, dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Berdoa. Bukan azan. Kalau azan itu bukan berdoa. Azan itu adalah menyeru kepada Allah. Dan tadi saya sudah mengajarkan kepadamu supaya kamu itu paham. Ada perintah memang dari Allah di dalam Yesaya 5 ayat 8 ayat 1. Serukanlah kuat-kuat. Nah, kalau disuruh perintahkan serukan kuat-kuat, ya. Kalau di terjemahan lama 2000, di terjemahan 2018 itu dikatakan berserulah dengan keras. Kalau di terjemahan 1954 berserulah dengan keras bunyinya. Ya. Kalau di dalam terjemahan 1985 di situ dikatakan Tuhan berkata, berteriaklah sekuat tenaga. Kalau di terjemahan 2008 berserulah sekuat-kuatnya. Kalau di 2011 berserulah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Begitu juga terjemahan 2005. Jadi memang ada perintah untuk menyuarakan nama Tuhan dengan sekuat tenaga. Kenapa Kristen tidak melakukan ini? Kenapa Kristen tidak menggunakan Toa di dalam kitab, di dalam gereja? Karena Kristen malu membaca kitabnya dengan menggunakan Toa. Buah sakarnya seperti sakar kuda. Ya, buah dadahnya dijama-jama. Marilah kita memuaskan nafsu sampai pagi karena suamiku lagi di dalam perjalanan. Malu dia membacakan ayat-ayat di dalam kitabnya, makanya tidak menggunakan Toa. Padahal ada dalil di dalam kitab yang mereka ambil dari Bani Israel, perintahnya jelas, serulah manusia dengan suara sekuat-kuatnya. Malu kan kamu menyuarakan itu? Malu membaca kitabmu kan? Dengan suara yang nyaring. Kenapa? Karena ya dalilnya memang bikin kamu horny. Kalau Mazmur 98 ayat 4, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyaringkan suaramu, pekikkan nama Tuhan, ya, dan bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Itu Mazmur 98 ayat 4. Terjemahan 2008, bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Pekikkanlah suaramu dan bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Jadi jangan gila permanen kawan. Setelah datang kebenaran kepadamu, kembalilah kepada jalan yang benar sebagai ciptaan Allah untuk sujud kepada Allah. Jangan sujud kepada Paulus. Ngerti? Begini Suma, ternyata pemahaman Anda tentang seorang nabi, kriteria menjadi seorang nabi seperti apa, tugas seorang nabi seperti apa, seseorang dikatakan sebagai nabi, itu pemahaman Anda sepertinya masih bergantung kepada ketidaksanggupan nabi Anda membuktikan eksistensi Tuhannya. Ya, karena ketergantungan Anda kepada nabi Anda yang tidak mampu itu, maka penjelasan Anda itu sebetulnya hanya mengarah untuk menguatkan status Muhammad sebagai nabi Anda. Tetapi sekali lagi saya tekankan begini semua.
Ya, semua nabi. Ya, saya mengatakan bahwa Abraham bukanlah seorang nabi, tetapi Tuhan menampakkan diri dan berfirman kepada Abraham. Ya, di Kejadian 15 dalam satu penglihatan Tuhan berfirman kepada Abraham. Ya, kemudian Abraham menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Begitu juga Musa, ya, di Keluaran 3 dan 4. Ya, Tuhan berfirman kepada Musa. Tuhan membuktikan eksistensinya itu dengan mengatakan bahwa ini aku adalah aku. Aku telah mengutus aku kepadamu. Ya, di sini Tuhan mempertegas bahwa mengutus aku berarti firman, perkataannya, ya, telah disebutkan kepada Musa. Ya, dalam keraguan-raguan pun Musa bertanya. Meskipun Tuhan menguatkan Musa, tetapi Musa masih bertanya-tanya seandainya dia tidak dipercayai oleh Bani Israel. Ya, bahkan Musa berpikir sama seperti Bani Israel yang lain. Ya, Musa sendiri mengatakan, seandainya mereka bertanya, apakah Tuhan menampakkan diri kepadamu? Ya, di Keluaran 4. Tetapi Tuhan, yang sesungguhnya Tuhan, ya, telah membuktikan dirinya ada kepada Nabi Musa, ya, dengan kuasanya memberi tongkat, yang membuat mujizat di hadapan Musa. Jika saya memberlakukan hal yang sama kepada Muhammad, saya tidak pernah menemukan itu, ya, di dalam diri Nabi Muhammad. Apa yang Anda katakan bahwa ya iya, tugas seorang nabi itu memberitakan, mewartakan, mengajarkan, ya iya. Tetapi atas dasar apa dia melakukannya semuanya itu? Ya, bagaimana mungkin dia mengajarkan kepada orang lain tentang Tuhannya yang tidak pernah menampakkan diri kepada dia? Bagaimana mungkin dia menjadi seorang nabi tetapi tidak pernah keluar dari mulut Tuhannya bahwa Tuhan itu mengutus dia menjadi seorang rasul atau seorang nabi? Ya, jadi begitu banyak kejanggalan ketika kita kita sandingkan antara pengutusan Musa, ya, Tuhannya Bani Israel, bagaimana dia menampakkan diri, dia berbicara, dia berfirman dengan para nabi. Ya, hal ini tidak pernah kita temukan, ya, di dalam diri Muhammad, ya, yang mana dikatakan sebagai nabi terakhir, nabi penutup para nabi, tetapi dia tidak bisa membuktikan dirinya sebagai nabi penutup, sebagai penyempurna. Ya, ini yang saya katakan bahwa ketidaksempurnaan ini, ya, kemudian disempurnakan dengan cara berpikirnya sendiri. Ya, ketika Tuhan tidak mampu memberikan kuasa kepada dirinya, atau ketika Tuhan, ya, tidak bersuara, tidak memilihnya secara langsung, bertemu dengannya, ya, saya sederhanakan, menyuarakan atau Tuhan berfirman dengan lewat suaranya kepada dirinya sehingga dia bisa mengenal Tuhannya itu, bisa membuktikan Tuhannya itu. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Maka kemudian apa yang kamu katakan itu benar, Suma, bahwa dia bertugas untuk mengajarkan, mendidik, ya, memberitahukan tentang Tuhannya. Tetapi semua yang dia pikirkan tentang Tuhannya itu keluar dari pikirannya sendiri, Suma. Ya, ingat itu. Ya, karena dia tidak memiliki dasar. Ya, dasar yang selalu saya katakan bahwa Tuhan menampakkan diri, Tuhan berfirman secara langsung, Tuhan mengeluarkan suara untuk didengarkan oleh para nabi. Hal ini yang saya katakan tidak dimiliki oleh Muhammad. Sehingga dia berusaha sedemikian rupa untuk berpikir dari dirinya sendiri tentang Tuhan. Ya, bahkan seperti apa Tuhan itu. Ya, surga itu seperti apa, neraka Tuhan itu seperti apa, pun keluar dari hasil pemikiran beliau. Ya, tanpa firman Tuhan sedikit pun. Ya, sama halnya seperti nabi-nabi sebelumnya. Ya, inilah yang membuat saya meragukan, Suma. Ya, apakah Muhammad itu diutus atau dipilih oleh Tuhan yang sama, Tuhannya Bani Israel? Inilah yang saya ragukan, Suma. Ya, maka saya selalu mengatakan Muhammad tidak mampu
mampu membuktikan Tuhannya. Sama seperti Abraham mampu, sama seperti Musa mampu. Ya, sama seperti Tuhan yang oleh karena kuasanya, ya, dia membuat firman-Nya menjadi manusia. Dia membuktikan diri, ya, sehingga dia bisa berkumpul bersama-sama dengan manusia, ya, dan menyampaikan firman, bahkan menunjukkan kuasanya melalui firman yang menjadi manusia itu. Ya, beda 360 derajat semua. Ya, maka kesimpulan saya menentang. Ya, saya minta pertanggungjawaban soal perihal kenabian, kerasulan dari seorang Muhammad. Begitu juga soal ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini tidak pernah sedikit pun mampu dibuktikan. Ya. Anda mengatakan Abraham bukan nabi. Dari situ aja Anda itu sudah bisa saya katakan memang Anda itu tidak punya ilmu. Rangkaian kata membentuk sebuah kalimat untuk kemudian menolak kenabian Rasulullah Muhammad SAW, yaitu dari Anda, dari mulut Anda. Karena Anda maunya, ya, Anda itu maunya Allah Subhanahu wa taala itu seperti Yesus. Anda maunya Allah itu seperti yang Anda pikirkan tentang kitabnya Bani Israel. Allah datang kepada Abraham, kemudian Allah makan lembu, masakan istri daripada Abraham. Itu yang Anda mau kan? Anda mengatakan Abraham itu bukan nabi. Baca kitabnya Bani Israel, Kejadian 20 ayat 7. Abraham itu adalah seorang nabi. Ya, ini secara tidak langsung Anda telah mengutuk Abraham karena Anda mengatakan Abraham itu bukan nabi. Padahal di dalam Kejadian 12 ayat 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Nah, kenapa Anda tidak bisa mengetahui dan tidak bisa menerima Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai nabi? Karena hati Anda telah dikutuk ternyata. Karena mengutuk Abraham mengatakan dia bukan seorang nabi. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika Anda menceritakan keluar biasaan Tuhan yang datang kepada Abraham, yang datang kepada para nabi, yaitu Anda sedang menceritakan tentang Tuhan kami. Anda telah menceritakan Tuhan yang telah mengutus para nabi. Dan kami, umat Islam itu menyembah kepada Tuhan yang datang kepada para nabi. Bahkan kami harus beriman kepada nabi-nabi tersebut sebagai utusan Tuhan. Nah, harusnya Anda itu berpikir, ya, Saulus itu nabi atau bukan? Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1, Saulus disebut sebagai seorang nabi. Pertanyaan saya, kapan Tuhannya Abraham datang kepada Musa? Anda katakan Lukas, Markus, Matius, Yohanes itu adalah seorang rasul. Berarti dia adalah seorang nabi. Karena rasul itu adalah nabi yang diberi perintah untuk menyampaikan firman kepada kaumnya. Berarti mereka ini adalah nabi. Nah, kapan Tuhannya Abraham datang kepada Lukas? Ketemu Yesus saja tidak pernah. Lalu kenapa Anda imani tulisannya? Coba. Kapan Tuhannya Musa datang kepada Markus? Lantas kenapa Anda imani tulisannya kalau ternyata mereka ini tidak pernah datang Tuhan kepada mereka? Kan gitu. Lalu kalau Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan yang Allah itu tidak pernah, Tuhan itu tidak pernah datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, berarti luar biasa dong Muhammad SAW itu ya. Rasulullah Muhammad SAW berarti hebat sekali dia ya. Dia kalahkan segala ajaran-ajaran yang datang konon ceritanya adalah firman Tuhan. Al-Quran itu melumpuhkan kitabmu, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Al-Quran menundukkan ilmu pengetahuan. Hebat kali Rasulullah Muhammad SAW kalau dia bukan seorang nabi. Lalu dari mana Al-Quran itu dia dapatkan? Kalau dia bukan seorang nabi, hanya karena Anda menolaknya, karena Anda tidak melihat ada sosok Tuhan unyu-unyu datang kepada dia. Itu Anda mendudukkan konsep Tuhan pagan Anda, ajaran sembahan terhadap dewa-dewa milik Romawi kuno, Yunani kuno terhadap konsep Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika saya tanya, apakah Anda bisa menunjukkan seperti apa sosoknya? Ya, Allah Abraham itu seperti apa? Seperti apa sosok Tuhan, sosok Bapa yang disebut oleh Yesus yang berfirman kepada Yesus? Apakah Anda bisa tunjukkan seperti apa sosoknya? Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan kepadaku, kapan itu Allah datang kepada Yesus memberikan firman? Seperti apa sosok yang datang kepada Yesus membawa firman? Apakah Anda bisa menunjukkan itu? Anda tidak bisa. Karena memang sekali lagi saya katakan, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu tidak bisa didengar suaranya. 1 Timotius 6 ayat 16. Cukuplah itu menjadi pembelajaran buat Anda. Ya.
Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bisa didengarkan suaranya di muka bumi ini oleh manusia. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan apapun yang tertuang di dalam ajaran Islam itu adalah hasil pemikiran Rasulullah Muhammad SAW. Wow, begitu hebatnya dia. Berarti dia lebih pantas kau jadikan dia rasul daripada Paulus, daripada Lukas, daripada Markus. Bahkan lebih pantas Rasulullah Muhammad SAW itu kamu sembah, kamu tuhankan daripada Yesus. Karena Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dan apa yang disampaikan oleh Yesus itu menurut kitab Anda masih ada yang bertentangan dengan kebenaran. Coba. Ya, lebih pantas Rasulullah Muhammad SAW itu Anda tuhankan. Karena ternyata Al-Quran itu adalah hasil dari pemikirannya sendiri. Dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Tidak ada yang bertabrakan, kontradiksi, kontroversi dengan ilmu pengetahuan. Dia sejalan dengan sains. Sejalan dengan akal manusia. Lebih hebat beliau berarti daripada Yesus. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Sementara Rasulullah Muhammad SAW menyatakan dari dirinya sendiri Al-Quran itu. Ternyata Yesus tidak bisa. Ya, celaka ini pernyataan Anda buat Anda sendiri. Tapi saya maklum. Saya paham Anda adalah umat kufur yang menutup diri tentang kebenaran. Anda menolak kenabian Rasulullah Muhammad SAW karena mengajarkan kebenaran. Anda menerima kerasulan Paulus karena mengajarkan kesesatan. Luar biasa bukan? Ya, karena itu saya katakan kepada Anda, di awal pernyataan Anda mengatakan Abraham bukan nabi, di situ sudah kelihatan bahwa Anda adalah ciptaan Tuhan yang kena kutuk dari Allah, karena Anda telah mengutuk Abraham, mengatakan Abraham bukan seorang nabi. Sekali lagi saya katakan, Abraham itu adalah seorang nabi. Sebagaimana di dalam Bilangan 12 ayat 6. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku menyatakan diri kepadanya dengan penglihatan-penglihatan atau melalui mimpi. Dan itu dialami oleh Abraham. Ngerti? Ya, lalu kemudian di dalam Kejadian 20 ayat 7, jelas Abraham disebut sebagai seorang nabi. Belajar lagi, jangan gila permanen. Sepertinya Allah berusaha untuk bersekutu dengan iblis. Karena tanpa iblis manusia tidak akan berdosa. Ya, kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak akan tercapai tanpa iblis. Ya. Ini baru bicara iblis, apalagi kalau kita bicara Jibril. Tanpa Jibril pun kehendak Allah ya tidak akan tersampaikan, tidak akan tercapai. Maka ya, saya mengatakan begini, bahwa Allah itu penuh dengan sekutunya. Ya, ketika dia bersekutu dengan Jibril, ketika dia bersekutu dengan iblis, ya, maka iblis akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Jibril. Jibril melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa bersekutu dengan iblis dan Jibril, kehendak Allahmu itu tidak akan tercapai. Ya, itu semua tertulis seperti di surah tadi, Al-Quran tadi yang kamu sampaikan, yang disampaikan oleh saudara saya. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulannya seperti itu, tanpa iblis, tanpa Jibril, Allah tidak bisa berkehendak apa-apa. Ya, begitu pun juga sebaliknya. Ya. Tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran yang mengatakan Allah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa iblis, tanpa Jibril. Ada enggak? Nah, inilah kalau orang sudah mati akalnya, tidak berfungsi akalnya, bicaranya ngawur. Allah menggunakan Yesus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Apakah artinya Allah tidak bisa berbuat apa-apa? Coba. Cuma anda pikirkan di situ. Di dalam Lukas dikatakan Simon, ya, iblis sudah diberi izin untuk menguji kalian. Apakah Tuhan itu tidak bisa menguji manusia tanpa ada iblis? Apakah Tuhan itu tidak berkuasa untuk itu tanpa ada iblis? Coba anda pikirkan itu. Lalu kemudian, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka.
Apakah Tuhan tidak maha kuasa menyampaikan firman langsung tanpa harus melalui para nabi? Tanpa harus melalui Yesus? Apakah Anda ingin mengatakan itu? Coba, Anda gunakan otak Anda lah berpikir. Lalu kemudian Tuhan memerintahkan, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagai sangkakala, beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Apakah Tuhan itu tidak maha kuasa memberitahukan kepada umat manusia pelanggaran-pelanggaran dosa mereka tanpa harus melalui orang-orang yang diutusnya? Jadi pakai otak, kalau bicara itu pakai ilmu, jangan pakai dengkul. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan Allah itu tidak bisa tanpa ada Jibril, tanpa ada iblis, itu Anda bahlul. Allah menggunakan makhluknya untuk mengutarakan kemauannya dia, karena itu tadi Allah itu tidak bisa nusul ke muka bumi ini. Karena Allah itu maha besar. Bumi ini bagi Allah ya ibarat sebutir debu di antara seluruh pasir yang ada di muka bumi. Apa bisa? Tidak bisa, karena Allah itu maha kuasa. Dia tidak bisa menjadi lemah, tidak seperti Tuhan-Tuhannya orang-orang penyembah berhala. Tuhannya bisa jadi kodok, Tuhannya bisa jadi babi, Tuhannya bisa jadi manusia, Tuhannya bisa jadi ayam. Sama dengan dewa-dewa orang-orang pagan. Bahkan kalau kita melihat dari pendeta Lamsen, dia katakan Tuhannya Kristen itu bisa jadi tai. Allah yang sebenarnya itu tidak bisa begitu. Ya, jadi kamu harus banyak belajar. Yesus tidak akan bisa disalib dan tidak akan menebus dosa tanpa ada bantuan iblis. Boleh nggak saya katakan itu berdasarkan dalil? Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Apa tujuannya masuk iblis ke dalam Yudas? Untuk mengkhianati Yesus, dan hasil dari pengkhianatan itu, Yesus disalib, dan dari hasil penyaliban itu, Kristen punya Tuhan berupa manusia. Bisa nggak saya katakan seperti itu, bahwa Tuhannya Kristen itu tercipta dari propaganda iblis? Bisa tidak? Dan itu ada dalilnya. Lukas 22 ayat 3, Matius 26 ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Dan dibenarkan hal ini dalam Lukas 22 ayat 3. Bisa tidak saya katakan bahwa Tuhanmu yang kamu sebut dengan sebutan Abbas, ya, Bapak, dalam bahasa Yunani, itu bisa dikatakan bahwa Tuhanmu tanpa iblis tidak bisa menembus manusia. Bisa nggak saya katakan gitu? Coba Anda gunakan akal sekali-kali. Begini Suma, ya, saya mau bertanya kepada Anda, apakah tanpa Jibril firman Allah itu bisa disampaikan kepada Muhammad? Ya, sama seperti Tuhan berfirman kepada Musa tanpa Jibril, sama seperti Tuhan berbicara kepada Abraham tanpa Jibril. Ya, sama seperti Yesus Kristus adalah Sang Firman, berbicara, mengajarkan tentang Bapa tanpa pertolongan Jibril. Ya, apabila parameter ini saya pakai, saya sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tanpa Jibril dia bisa melakukannya itu? Pertanyaan bagus, Bang Suma. Ya, pertanyaan saya ini pertanyaan bagus, sangat menantang. Ya. Saya bahkan tidak menerima jawaban Anda ketika saya tanya mana dalilnya dalam Al-Quran bahwa Allah tidak bisa tanpa malaikat Jibril, tanpa iblis. Anda tidak menunjukkan dalil itu. Malah Anda tertawa, menertawakan ketidakberdayaan Anda. Ya. Malaikat datang kepada Abraham. Coba. Malaikat datang kepada Musa. Malaikat datang kepada Yesus. Malaikat datang kepada Maria sebelum Yesus dilahirkan. Cuma Anda pikirkan itu. Bagaimana kemudian Musa didatangi oleh malaikat. Di sana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam api yang menyala di tengah semak. Musa nampak semak itu menyala tetapi tidak terbakar. Keluaran 3 ayat 2. Pertanyaan saya, kenapa bukan Allah yang datang? Kenapa harus malaikat?
Bisa jawab nggak? Atau kamu cuma bisa menertawakan dirimu sendiri? Kemudian di dalam Kejadian 16 ayat 7 sampai ayat 13, lalu malaikat Tuhan menjumpai Abraham. Ya. Kenapa harus malaikat yang datang kepada Abraham? Lalu kata malaikat itu kepada Abraham, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Kenapa harus malaikat? Kenapa bukan Tuhan langsung yang datang kepada Abraham? Ayo, apakah saya boleh mengatakan bahwa Tuhannya Abraham tidak mampu berbuat apa-apa tanpa malaikat? Ayo, Kejadian 22 ayat 15 ayat 16, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bisakah saya mengatakan bahwa Allah Abraham itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan malaikat? Tentu tidak kan, karena saya orang beriman, saya percaya bahwa Allah itu memberikan wahyu tidak langsung, ya, melainkan melalui mimpi yang langsung. Tetapi ketika menyatakan dirinya sebagai Tuhan, itu melalui perantaraan malaikat. Lalu kemudian, di dalam Lukas 22 ayat 43, maka seorang malaikat langit datang menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi Yesus kekuatan. Apakah Tuhannya Yesus itu tidak maha kuasa? Apakah Yesus itu tidak maha kuasa? Sampai dia harus dicas kayak HP oleh malaikat. Ayo. Apakah Maria bisa hamil tanpa datang malaikat Gabriel pada dia? Matius 1 ayat 18 sampai ayat 26 kalau nggak salah. Coba. Apakah Tuhan tidak bisa membuat Maria itu hamil tanpa mengutus Gabriel? Jadi bahlul aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak. Sekali lagi saya mengatakan kepada Anda, jika di tengah-tengah kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepadaku, kepada mereka. Maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada mereka melalui penglihatan-penglihatan mereka dan melalui mimpi mereka. Dalil sejelas itu sudah diterjemahkan, Anda belum bisa juga nangkap. Otak Anda taruh di mana? Ya, saran saya kembalikan otak Anda pada kepala, jangan diselip di selangkangan. Supaya Anda bisa berpikir tentang apa yang saya jabarkan kepada Anda. Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah manusia yang diberi kekuatan oleh malaikat. Apakah Tuhan tidak bisa menyatakan diri langsung tanpa harus melalui malaikat? Itu pertanyaan saya kembali. Dan kalau Anda menuduhkan, ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkuasa karena tidak pernah menampakkan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW, pertanyaan saya, mana dalilnya? Mana buktinya? Saya butuh dalil. Suma, ya, Anda baca di dalam Kejadian, ya, kitab Kejadian 15, 17, 18, ya. Ya, di dalam penglihatan Musa berbicara. Ya, bahkan di Kejadian 17 ayat 22 di situ dikatakan Tuhan meninggalkan Abraham setelah dia berfirman. Ya, begitu juga di Kejadian 18 ayat 33. Kemudian setelah Tuhan berfirman, dia meninggalkan Abraham. Ya, Tuhan tadi ada bersama Abraham, tetapi setelah dia berfirman, dia meninggalkan Abraham. Ya, ini bukti semua. Begitu juga Musa. Tuhan datang kepada Musa, Kang Suma. Bahkan Musa berkata, ya Tuhan, nanti mereka akan bertanya kepada aku, ya, apakah Tuhan menunjukkan diri kepadamu? Ya, di Keluaran ayat 4. Di Keluaran 4, ya, di situ dikisahkan juga. Bahkan Tuhan mengatakan kepada Musa, aku adalah aku yang mengutus aku kepada kamu. Ya, aku di sini apa? Mengutus aku kepada kamu. Aku yang telah berbicara, berfirman kepada kamu. Ya, itu harus Anda pahami, Kang Suma. Ya, saya berbicara berdasarkan fakta yang terdapat di dalam Alkitab saya, di kitab Kejadian, di kitab Keluaran. Semuanya mampu membuktikan bahwa Tuhan itu hadir, bahkan di dalam Al-Quran maupun,
ya, mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya kami telah benar-benar, Musa telah benar-benar berbicara langsung dengan Allah. Ya, ingat, lalu yang menjadi pertanyaan saya tadi, ya, yang kemudian saya katakan bahwa Allah itu tidak sanggup, sama seperti yang dia lakukan kepada Abraham, Musa, kepada Yesus Kristus. Mau tahu nggak kenapa alasannya? Karena dia butuh penolong lain bernama Jibril untuk berfirman, untuk menyampaikan firman-Nya itu semua. Ya, dia butuh penolong yang namanya Jibril. Tanpa Jibril, makanya pertanyaan saya kepada kamu, apakah tanpa Jibril Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa berfirman langsung kepada Muhammad? Sama seperti Abraham berbicara dengan Tuhannya, sama seperti Musa berbicara dengan Tuhannya. Apakah bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan hal yang sama kepada Muhammad tanpa seorang yang bernama Jibril, sang penolong itu? Ya, silakan Anda jawab, Kang Suma. Ya, inilah satu-satunya jalan keluar, kalau menurut saya, satu-satunya jalan keluar, ya, dari ketika tidak bisa membuktikan eksistensinya Allah SWT itu, maka satu-satunya jalan keluar yang dibuat adalah Jibril adalah utusan Allah, sang penolong Allah, sehingga firman itu bisa diturunkan kepada Muhammad. Tanpa Jibril, Allah tidak akan pernah ada. Tanpa Jibril, Al-Quran tidak pernah ada. Tetapi, apakah tanpa Jibril, Al-Quran bisa ada? Silakan dijawab. Jadi ketika Anda bertanya, apakah Al-Quran itu bisa ada tanpa malaikat Jibril? Nah, tentu saya akan mengatakan bahwa Allah bisa berfirman melalui apapun tanpa harus melalui Jibril. Karena hanya menyampaikan firman. Tapi kalau Anda mengatakan apakah Allah itu bisa datang nuzul menjadi makhluk, itu mustahil. Kecuali dalam ajaran pagan. Nah, lalu kemudian Anda merujuk tadi kepada Kejadian 17 ya. Ayat 22 dan seterusnya. Anda itu kurang ilmu, tidak pernah belajar sama sekali. Di situ dikatakan waikal ledaber itu wayal Elohim me'al Abraham. Lalu kemudian yang Anda ambil kata di situ adalah kata Elohim. Elohim artinya Tuhan menurut Anda. Tapi Anda lupa, Elohim itu bisa juga diartikan sebagai hakim. Bisa juga diartikan sebagai malaikat. Ya, makanya Anda belajar. Coba saya bacakan di dalam Mazmur 8 ayat 6 ya. Di situ dikatakan Fateh kaseru me'at me Elohim. Coba. Siapa yang dirujuk di situ? Fekafot pehadar. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bisa, Elohim itu bisa merujuk kepada malaikat. Jadi Elohim itu ya tidak hanya merujuk kepada Allah, karena itu adalah kata yang majemuk. Malaikat juga bisa disebut Elohim. Para hakim juga bisa disebut Elohim. Hifegeso Adonai El Elohim. Hifegeso El Hadelet El Hamizah. Feratsa Adonai atau Adonaf As-Sof wa Marse'a. Fafa'ado le alam. Keluaran 21 ayat 6 kalau nggak salah. Itu jelas. Jadi tidak harus tidak hanya Allah yang disebut sebagai malaikat, yang disebut sebagai Elohim. Jadi ketika Anda mengambil dalil Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan datang kepada Musa, Tuhan datang, bahlul sekali Anda. Malaikat itu juga bisa disebut sebagai Elohim yang kemudian diterjemahkan dalam kitab Anda dengan sebutan Tuhan. Anda harus banyak belajar. Belajarlah kepada tulisan-tulisan seorang rabi ya, Sa'adi Gaon, kalau misalnya Anda itu mau belajar. Dia adalah filsuf Yahudi. Ya, yang saya rasa dia ini adalah sosok rabi yang aktif ya, secara geonik di Kekhalifahan Abbasiyah
mengajarkan tentang apa itu Yod-Heh-Vav-He, apa itu malaikat, apa itu Adonai, apa itu Elohim. Yang kemudian disapu rata di dalam kitab terjemahan milik Lay itu dengan sebutan Allah. Anda harus banyak belajar di situ. Nah, jadi yang datang kepada Musa itu adalah malaikat Tuhan yang disebut sebagai Elohim. Makanya Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah Allah. Yesus mengaku Allah karena dia adalah penyampai firman. Di sana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan dalam api yang menyala-nyala. Itu disebut sebagai Elohim. Ya. Malaikat 3 ayat 1, lihat aku menyuruh utusanku. Utusanku itu disebut Elohim. Jadi kamu harus banyak belajar. Yesus diberi kekuatan oleh siapa? Oleh malaikat. Malaikat ini disebut apa? Elohim. Yesus sebagai penyampai firman. Yesus disebut sebagai apa? Elohim. Karena dia adalah penyampai firman. Tetapi bukan merujuk kepada sang pencipta alam semesta. Ngerti ya? Di dalam Yesaya 63 ayat 9. Dengan segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dan kasihnya dan belas kasihnya. Dan dia mengangkat dan mengendong mereka selama zaman dahulu, dari sejak zaman dahulu kala. Jadi Allah itu mengatasnamakan dirinya terhadap malaikat, terhadap nabinya, terhadap rasulnya. Bukan berarti Allah yang maha benar itu nuzul menjadi makhluk. Bukan. Ya, kalau Anda tidak percaya, silakan Anda tanya kepada orang-orang Israel. Apakah mereka mengakui Tuhan mereka nuzul menjadi makhluk? Tidak. Yang Anda imani di Kejadian 16, 15, Kejadian 17, Kejadian 18, itu adalah malaikat Tuhan. Dan itu diteguhkan oleh orang-orang Yahudi yang punya kitab bahwa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan yang disebut sebagai Tuhan. Makanya dalam Kejadian 22, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Kalau Tuhan itu sendiri yang datang kepada Abraham, kenapa harus ada malaikat? Jadi Anda harus banyak belajar gitu loh. Jangan Anda menyesatkan diri Anda dengan mencoba mengatakan, kenapa bukan Allah sendiri yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW? Lu pikir Allah itu makhluk? Sama seperti Tuhan loh. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Emang seperti itu penggambaran Allah? Tidak. Allah itu bukan makhluk. Ya. Jadi yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Musa, yang datang kepada Abraham, yang datang kepada Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Tuhan. Itulah Roh Kudus, malaikat yang suci, makhluk yang suci yang kemudian oleh ajaran-ajaran pagan dianggap itu sebagai Tuhan. Ngerti ya kawan? Ya supaya kamu tersadarkan. Suma. Ya, saya selalu mengatakan bahwa cara berpikir Anda ini berusaha untuk membela apa yang Anda pahami tentang Nabi Anda, tentang Tuhan Anda. Ya, tanpa ada ketersinggungan dengan bagaimana dasar kita memahami Tuhan yang benar. Ya, cara berpikir Anda ini keluar dari apa yang saya maksudkan, bahwa kita harus mengenal Tuhan yang benar itu seperti apa. Ya, cara berpikir Anda ini ya hanya berusaha untuk membela nabi dan Tuhan Anda. Ya, karena memang tidak memiliki dasar yang kuat sehingga bisa dipercayai sebagai yang benar. Ya, saya mempercayai bahwa Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham adalah Tuhan yang benar karena saya mengimani apa yang tertulis, apa yang difirmankan di dalam kitab suci saya. Di Alkitab sangat jelas tertulis. Ya, Abraham berbicara dengan Tuhan, Musa berbicara dengan Tuhan. Ya, hal dasar inilah ya yang membuat saya menjadi percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Ya, begitu juga di dalam diri Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Ya, yang Anda mengatakan nuzul tadi ya. Ketika firman menjadi manusia, maka manusia ini diberi kuasa karena di dalam dirinya ada firman sehingga dia bisa membuktikan ya yang namanya Tuhan yang benar itu semua. Ya, maka saya selalu menekankan kepada Anda, jika parameter ini ya saya pakai atau saya sematkan kepada nabi Anda dan Tuhan Anda, ya, tidak akan bisa masuk ke sana semua.
ya, tidak memenuhi parameter ini, ya, tidak bisa memenuhi apa yang saya harapkan ini, apa yang terjadi dengan Abraham, terjadi dengan Musa, terjadi dengan Yesus Kristus sebagai sang firman itu, ya, tidak pernah ada di dalam diri Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menjadi pertanyaan saya itu, bagaimana mungkin saya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa berfirman sama seperti dia berfirman kepada Abraham. Dia berbicara kepada Abraham, dia berbicara kepada Musa, sehingga mereka yang mengetahui bahwa dia telah berbicara kepada Abraham, dia telah berbicara kepada Musa, dia telah menjadi firman di dalam diri Yesus Kristus itu, mereka menjadi mengenal dia, menjadi percaya dengan keberadaan atau eksistensinya itu. Apa yang mau saya harapkan dari Nabi Muhammad? Apa yang saya mau saya harapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka saya berani sekali dengan segala rasa hormat dan mohon maaf saya, ya, saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak sanggup membuktikan itu. Ya, sama seperti Musa bisa membuktikan, Yesus Kristus yang adalah sang firman itu mampu membuktikan bahwa Bapa, Tuhan yang benar itu ada. Apa yang mau saya harapkan dari Muhammad? Ya, ketika saya minta bukti, apa yang mau saya dapatkan? Apa yang bisa saya dapatkan? Ya, maka kemudian muncul di pemikiran saya sosok Jibril ini, ya, adalah suatu pembuktian untuk mencari pembenaran, tetapi tidak didukung oleh, ya, apakah Jibril ini berasal dari Tuhan yang benar atau tidak. Ya, jadi serba membingungkan semua. Makanya saya berpikir secara manusiawi, seolah-olah, ya, tanpa Jibril, ya, Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Al-Quran itu tidak akan tersampaikan kepada Muhammad. Ya, silakan Anda berpikir, ya, sekuat-kuatnya Anda berpikir, ya, semampu-mampunya Anda berimajinasi tentang Tuhan itu seperti apa, ya. Tetapi hal yang sederhana, hal dasar, ya, terminologi, ya, paradigma, prinsip dasar yang dipakai untuk mengenal ketuhanan yang sesungguhnya benar itu tidak Anda gunakan. Ya, jadi Anda belum menjawab pertanyaan saya. Ya, seolah-olah tanpa Jibril firman itu bisa disampaikan, tetapi tidak bisa dibuktikan firman Allah itu bisa disampaikan kepada Muhammad tanpa Jibril. Itu tidak bisa dibuktikan gitu loh. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu, mohon maaf, tidak mampu hadir, ya, tidak mampu berbicara langsung dengan Muhammad, sama seperti dengan Abraham, Musa, ya, sama seperti ketika firman itu menjadi manusia dengan segala kuasanya, Yesus mampu membuat mujizat yang sungguh luar biasa, membuktikan keberadaan Bapa, Sang Allah yang benar itu. Ya, jadi berpikirlah Kang Suma, ya. Jangan berpikir untuk mempersalahkan orang lain, ya, tanpa melihat apa yang Anda imani. Ya, perbaiki dulu imanmu, ya, baru berbicara tentang iman orang lain. Anda tidak mendengarkan VN saya sampai selesai. Saya tahu Anda ketakutan untuk itu. Lalu kemudian Anda mengatakan, saya membela agama saya, membela kitab saya, membela Tuhan saya. Ya iyalah, wajib. Itu adalah kewajiban saya sebagai seorang muslim, layaknya Yesus membela Tuhannya. Ketika Yesus diobrak-abrik sama orang Yahudi, orang Romawi, Yesus membela Tuhannya. Wajib hukumnya itu. Tidak seperti Anda ketika Anda ditanyai, apakah Yesus itu bisa mendapatkan kekuatan tanpa harus ada malaikat datang kepada dia memberikan kekuatan? Anda tidak bela. Kenapa? Karena memang Tuhan Anda bukan Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika Anda mengatakan Anda mengimani, sorry ya, saya ada tamu Nasrani, tunggu sebentar. Jadi gini, Tuhan yang benar itu bukan manusia, itu aja dulu. Tuhan yang benar itu bukan makhluk, itu aja dulu. Tuhan itu tidak pernah menjadi mayat, itu aja dulu. 3 poin ini aja dulu yang kamu pahami. Kalau Anda itu punya akal. Sekali lagi saya katakan,
kata Elohim itu adalah nomina maskulin. Bisa bermakna Allah dalam arti yang sesungguhnya, pencipta alam semesta. Dia juga bisa bermakna Tuhan-Tuhanan. Dia juga bisa bermakna dewa-dewanya orang kafir. Bisa juga bermakna hakim-hakim. Bisa juga bermakna malaikat. Ya, sementara kitab Anda yang hanya terjemahan, menerjemahkan kata Elohim itu sapu rata dengan terjemahan Tuhan. Itu adalah kebablasan otak yang tidak digunakan dengan cara yang baik. Ketika Anda mengatakan Tuhan kami itu bukan Tuhan, Rasulullah Muhammad SAW itu bukan Rasul. Karena menurut Anda, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah datang Tuhan kepadanya. Yang Anda maksud Tuhan di sini, Tuhan harus datang, ya, ketuk pintu, salam alaihim, saya adalah Tuhan. Saya datang untuk menjadikan kamu seorang nabi. Itu kan yang Anda mau. Tetapi saya tidak perlu menjelaskan Al-Quran terlalu jauh, karena Anda adalah umat terjemahan yang tidak mungkin bisa paham Al-Quran. Cukup saya mengatakan kepada Anda dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Coba Anda jawab pertanyaan saya setelah saya membaca dalil ini. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang dan tidak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Sekarang pertanyaan saya, apakah Tuhan itu pernah dilihat? Apakah dalil 1 Timotius 6 ayat 16 ini dusta? Sehingga Tuhan itu harus dilihat oleh Abraham, Tuhan itu harus dilihat oleh Musa. Coba Anda jelaskan kepada saya, yang mana yang benar? Tuhan itu bisa dilihat, atau sesuai dengan pernyataan 1 Timotius ini, atau yang ada diterangkan oleh Yesus di dalam Yohanes, bahwa Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan? Ataukah pemahaman Anda yang benar? Bahwa Tuhan pernah datang kepada Abraham, Tuhan datang kepada Musa. Ataukah paparan saya itu benar, dan Anda malu untuk mengaku itu? Bahwa Tuhan tidak bisa dilihat. Adapun Elohim yang datang kepada Abraham, yang datang kepada Musa itu adalah malaikat. Karena ternyata di dalam kitabnya Bani Israel, malaikat pun disebut dengan sebutan Elohim. Bahkan dewa-dewa orang kafir pun disebut dengan Elohim. Coba, Anda jujur terhadap kebenaran. Saya tidak perlu menuntut Anda untuk jujur terhadap apa yang saya katakan. Tetapi tolong Anda jujur terhadap kebenaran. Di dalam 1 Timotius 6 jelas dikatakan, Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengarkan suaranya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat dan mendengarkan suaranya. Yang mana yang benar? Pernyataan Anda, Tuhan datang kepada Musa, Abraham melihat Tuhan, atau kitab Anda 1 Timotius 6 ayat 16? Jawab yang jujur, silakan. Kang Suma, aduh, ya pertanyaannya sederhana Kang Suma, ya dasar iman itu harus dipahami, dimengerti, ya Tuhan itu ada seperti apa, itu juga harus dipahami, ya bagaimana mungkin saya percaya kepada Tuhan yang hanya nama, tetapi dia tidak pernah membuktikan itu kepada nabinya. Bagaimana mungkin saya percaya kepada nabinya yang tidak bisa membuktikan bahwa dia dipilih oleh Tuhan? Ya, ini menurut saya sebuah kekonyolan. Ya, maka saya selalu menantang, ya. Jika memang Tuhan yang benar, yang kamu imani itu, kamu buktikan apakah dia bisa melakukan hal yang sama seperti yang telah dia lakukan kepada Abraham, kepada Elia, kepada Musa, bahkan kepada Yesus Kristus yang adalah Sang Firman itu yang menjadi manusia itu. Sehingga semua bukti, eksistensi, keberadaan Tuhan itu, Tuhan yang benar itu, akan terlihat di sana, akan terdengar di sana, akan dirasakan di sana. Maka, apa yang mau saya harapkan dari nabimu, Kang Suma? Apa yang mau saya pertanyakan dari Allahmu? Ya, apakah saya hanya berpikir saja, kemudian mengimani? Ya, apakah saya hanya mendengar saja, kemudian mengikuti apa yang diperintahkan oleh sang nabi itu kepada saya? Ya, itu bukan dasar iman yang benar. Dasar iman yang benar itu ada di dalam Alkitab. Mengenal Tuhan sebaik-baik mungkin, sehingga Anda tidak salah mengenal Tuhan. Ya. Jadi seperti itu Kang Suma. Ya, perbaiki dulu dasar imanmu, lalu Anda berbicara tentang iman orang lain. Ya.
seperti itu, ya. Maka pertanyaan saya, ya, apakah tanpa Jibril Al-Quran itu ada? Apakah tanpa Jibril Allah Subhanahu wa taala bisa berfirman dan berbicara dengan Muhammad? Ya. Tadi Anda bilang, oh bisa tanpa Jibril berfirman. Buktinya apa Allah berfirman kepada Muhammad tanpa perantaraan Jibril? Sama seperti Tuhan berbicara dengan Musa, Abraham. Sama seperti sang firman menjadi manusia. Sehingga semua bukti itu terlihat di sana, bisa dirasakan di sana. Eksistensi, keberadaan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu terlihat. Ya, dari apa yang mereka sampaikan, dari apa yang mereka lakukan. Ya, makanya saya tidak menemukan apa-apa dari dalam diri apa yang Nabi yang Anda imani. Saya tidak bisa menemukan apa-apa. Yang saya temukan adalah hasil pemikiran beliau tentang Tuhannya yang kemudian dia sampaikan tanpa membuktikannya. Ya, itu kritik saya, Kang Suma. Ya, silakan berpikir dan silakan menjawab pertanyaan saya tadi. Saya sudah menjelaskan di atas, tapi kan saya udah katakan, kamu ketakutan mendengarkan PN saya sampai habis, kawan. Dan itu memang kebiasaan teman-teman Kristen kalau menghadapi saya. Teman-teman Kristen itu kalau dia tidak di Zoom, di VN-VN kayak begini, itu dia tidak mendengarkan VN saya sampai selesai. Kenapa? Mereka takut akan kebenaran. Anda menuntut Tuhan saya harus memberlakukan kembali perlakuannya Tuhan saya kepada nabi-nabinya dan juga terhadap kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya tidak bisa dong. Nggak bisa mengikuti kemauan Anda. Anda siapa? Lah orang Anda kenal Yesus aja kagak. Yang Anda tahu adalah ajaran Paulus, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi Yesus tidak mengajarkan itu, kawan. Bagaimana mungkin Anda harus diikuti maunya oleh Allah? Allah itu harus datang seperti datangnya dia kepada Abraham, datangnya dia kepada Musa. Saya kan sudah mengajarkan kepada Anda. Yang datang kepada Abraham lengkap dengan dalil, yang datang kepada Musa lengkap dengan dalil, yang datang kepada Yesus lengkap dengan dalil, bahkan yang menginformasikan akan lahirnya manusia bernama Yesus yang kelak ketuhankan lengkap dengan dalil, itu adalah malaikat Jibril. Kurang apa lagi? Coba, bahkan saya perhadapkan Anda berhadap-hadapan dengan dalil kitab Anda. 1 Timotius 6 ayat 16, Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Itu pernyataan Paulus. Pernyataan Yesus juga, Bapa yang telah mengutus aku, kamu tidak bisa mendengarkan suaranya, wajahnya pun tidak bisa kamu lihat. Dalil demi dalil saya nunjukkan. Terus kamu muncul, kamu ingin Tuhan itu datang seperti kemauanmu. Nggak bisa. Gak bisa. Makanya di atas, andaikan Anda itu menggunakan akal, tidak menyimpan otak Anda di selangkangan, maka Anda akan memahami ya, kata per kata yang saya jabarkan di atas. Bermenit saya jabarkan. Tapi Anda tidak mendengarnya, Anda ketakutan. Ketika Anda mengatakan Tuhan itu harus seperti ini, itu maunya Anda. Nah sekarang apakah Yesus yang kau tuhankan itu sama seperti Tuhan yang Anda berikan standar terhadap Allah? Coba. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Bagaimana dengan Tuhannya Abraham? Apakah bisa demikian? Tidak. Tuhannya Abraham, Tuhannya Yesaya, Tuhannya Yesak, Yeremia, Musa, dia tidak bisa dibentuk dalam rupa manusia. Yesus dibentuk 9 bulan. Coba, Anda mau menggunakan dalil apa coba untuk membenarkan konsep Anda? Jadi ketika Anda menolak Allah, yaitu hak Anda. Saya tidak memaksakan Anda percaya. Di dalam agama saya itu la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam ajaran agama saya. Saya hanya menjabarkan apa yang Anda minta. Saya tidak nuntut Anda untuk percaya. Saya hanya minta sebagai saudara, tinggalkan agama yang membuat Anda gila permanen. Itu aja yang saya minta. Dan yang saya minta, ketika Anda dialog dengan saya, gunakan akal. Simpan di atas kepala, jangan di selangkangan. Supaya Anda paham apa yang saya paparkan. Ya, Anda mengatakan yang datang kepada Abraham adalah Elohim. Saya jelaskan Elohim itu bisa malaikat, bisa dewa-dewa, bisa hakim-hakim, bisa berhala, bisa malaikat, dan seterusnya. Tergantung dari konteks. Ya, tergantung dari konteksnya. Jadi Anda harus belajar itu.
Tolong dengarkan VN saya. Kalau Anda ingin belajar, belajarlah dengan baik. Anda kebetulan bertemu dengan orang yang cocok untuk mengajarkan Anda kebenaran. Dengarkan VN saya, gunakan akal Anda yang sehat, jangan kedepankan ego. Ya, jangan kedepankan ego. Ingat, Allah bukan makhluk. Allah bukan manusia. Allah tidak pernah menjadi manusia. Allah tidak pernah dibunuh oleh manusia. Allah tidak pernah reinkarnasi menjadi apapun. Allah tetap Allah, dia tetap berada pada tahta kekuasaannya, tidak pernah berubah sedetik pun, apalagi selama 33 tahun tanpa kuasa apa-apa. Pahami itu dengan baik. Biasa Bang Zul, mereka itu kalau nggak asumsi nggak hidup mereka itu. Makanya ketika di gereja-gereja saja mereka selalu asumsi. Mereka para pendeta-pendeta saja kalau di gereja itu yang dibicarakan bukan yang sengsara-sengsara, tapi yang enak-enak. Karena dosanya telah ditebus. Makanya mereka membicarakannya yang enak-enak, yang nikmat-nikmat di dunia ini. Nggak ada yang sengsara. Suma. Begini, saya sebenarnya awalnya tuh berpikir kalau Anda adalah seorang yang berpendidikan dan mampu memahami bahasa-bahasa yang disampaikan Yesus ya di dalam kitab suci saya. Tetapi sayang tidak semuanya bisa Anda pahami. Ya, firman menjadi manusia tidak Anda pahami. Ya, ketika Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, ya. Anda mencoba mengkerlingkan mata, ya. Anda mencoba, sepertinya Anda gemeter kalau membaca ayat-ayat ini, bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Ya, sepertinya Anda alergi dengan bahasa-bahasa ini, ya. Tetapi di ayat-ayat yang lain, ya, Anda mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, ingatlah bahwa Allah Tuhan kita itu satu, Esa, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar. Begitu besarnya suara Anda berkoar-koar tentang ayat ini. Tetapi kenapa Anda tidak mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu? Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Ya, ini sepertinya sebuah ayat ya yang sebetulnya ya membuat Anda tersinggung, ya Sumaya, ya. Makanya saya bilang Anda harus pelajari secara utuh, ya. Jangan pelajari berdasarkan apa yang Anda pentingkan, ya. Apa yang Anda rasa itu cocok, ya Anda ambil, kemudian, ya Anda berusaha untuk mempersalahkan umat Kristen, ya. Awalnya saya pikir Anda berpendidikan, kawan. Ya, tetapi Anda tidak menggunakan pendidikan itu ya untuk mempelajari secara utuh. Ya. Firman menjadi manusia Anda tidak paham. Aku dan Bapa adalah satu, Anda tidak paham. Tetapi Anda mengambil ayat-ayat lain sesuai dengan apa yang Anda butuh. Anda konsumsikan itu untuk kepentingan Anda menyebarkan kesesatan. Ya, ini adalah peringatan dini untukmu kawan. Ya, saya hanya mengajarkan Anda, mengajak Anda untuk belajar secara utuh, mengenal iman kekristenan itu secara utuh di dalam kitab suci itu. Ya, ketika Anda tidak mampu menjawab tentang Jibril, tidak mampu membuktikan eksistensi Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Anda tidak mampu ya membuktikan ya keaslian ya kenabian dari Muhammad, apakah dari Allah, dari Tuhan itu sendiri atau tidak, ya. Anda mencoba ya untuk bersembunyi, ya, kemudian ya kemudian berusaha untuk mengatakan sesuatu yang tidak saya imani, ya. Jadi pelajarilah dululah kawan ya, pelajarilah ya, nanti Anda akan mengenal siapa itu Yesus Kristus, siapa Tuhan yang benar, ya. Nanti tolong dijawab, Jibril bagaimana tuh Jibril? Hah? Tanpa Jibril Allah bisa nggak berfirman? Aduh,
Saya pikirnya tadi itu Anda bisa memberikan sesuatu yang wow, dahsyat luar biasa gitu loh. Setelah berdebat panjang, ujung-ujungnya ternyata Anda hanya bisa ngajarin saya ajaran pagan. Siapa yang melihat aku itu sama melihat Allah. Artinya siapa yang membunuh Yesus sama membunuh Allah. Saya harus tepuk tangan untuk memberikan semangat kepada Anda. Saya berpikir saudara saya ini tadinya akan memberikan sesuatu yang super luar biasa di luar daripada hasil diskusi saya dengan pendeta-pendeta puluhan tahun lamanya. Ternyata ujung-ujungnya sama aja ajarannya dengan anak sekolah minggu. Saya tidak memahami katanya. Anda tidak memahami perkataan Yesus katanya. Perkataan mana yang saya tidak pahami dari Yesus? Semua perkataan Yesus itu saya pahami. Tidak ada satupun ajaran Yesus dalam kitab Anda yang saya tidak pahami. Bedanya kemudian antara saya dengan Anda. Saya menggunakan akal, Anda menggunakan cinta, Anda menggunakan hati. Ya, kalau hati yang berbicara, es balok pun Anda anggap itu sebagai THR. Ya. Teh kambing pun Anda rasa itu coklat kalau hati yang berbicara. Tapi kita kudu wajib pakai akal, bro. Pakai akal. Ketika Anda mengatakan, saya tidak memahami perkataan Yesus. Saya atau Anda? Anda lah yang tidak memahami perkataan Yesus. Apalagi perkataan Allah. Ya, Anda tidak dapat lagi tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi sanggahan pada saya, kan? Akhirnya apa yang Anda katakan? Sulkifli, Suma. Saya pikir Anda itu punya pendidikan. Tapi ternyata Anda tidak mampu menelaah perkataan-perkataan Yesus. Perkataan yang mana? Aku dan Bapa adalah satu. Halo, Paulus mengatakan aku dan Yesus juga satu. Galatia 2 ayat 20. Berarti Paulus juga itu adalah Tuhan gitu. Mereka sama seperti kita. Kita di sini siapa? Murid-murid. Berarti murid-murid juga itu adalah Tuhan gitu. Siapa yang melihat aku sama melihat Allah. Jadi 1 Timotius 6 ayat 16 itu dusta. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Dan tidak ada seorang pun yang memang sanggup melihat Allah. Ayo, berarti Yesus bohong. Paulus juga bohong. Dan yang benar adalah Anda. Aduh, kasihan kali lah. Jadi gini, saya hanya ingin mengajarkan sedikit lagi kepada Anda sebelum saya pamit. Di dalam kitab Amsal ayat 14 ayat 1. Manusia yang dilahirkan dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Bagaimana dengan Yesus? Apakah ketika dia ada di muka bumi dia gelisah, ketakutan, was-was? Yes. Apakah umurnya panjang? Tidak. Tidak sampai 33 tahun usianya. Berarti Amsal 14:1 ini betul kan? Nah, apakah Tuhan seperti itu? Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Tidak, nggak bisa. Yesus itu manusia dan Allah itu bukan manusia. Ya, Dek, thank you. Hati-hati ya. Sorry, itu teman saya, staf saya yang masih Kristen. Kemudian di dalam Ibrani 9 ayat 27. Allah sudah menetapkan bahwa manusia mati satu kali saja. Dan setelah itu diadili oleh Allah. Apakah Yesus akan diadili? Jelas Yesus akan diadili. Di dalam Al-Quran sudah jelas Yesus diadili. Apa kata Allah? Wahai Yesus, apakah kamu pernah mengatakan, sembahlah aku dan juga kedua orang tuaku selain daripada Allah? Yesus menolak. Maha suci Engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Itu perkataan Yesus. Lalu dia katakan ketika dia dihakimi, ma qultu lahum ani ubudullah, ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani ubudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengatakan sesuatu apapun kepada Bani Israel kecuali aku mengatakan sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya. Jadi jangan kamu paksakan konsep paganmu itu menjadikan suatu kebenaran di hadapan saya yang lebih paham kitab Anda daripada Anda itu sendiri. Belum lagi di dalam Matius 8 ayat 24, sekonyong-konyong mengamulah angin ribut di danau sehingga perahu itu
timbul tenggelam oleh gelombang, tetapi Yesus tertidur lelap. Apakah itu Tuhan? Sudahlah kawan ya, kalau Anda tidak mampu untuk berdialog, tidak bisa menerima kebenaran karena Anda terdoktrin, ya silakan dengan agama Anda. Saya tidak memaksakan Anda untuk menyembah Tuhan saya. Ya, ya ayyuhal kafirun. Itu sudah jelas di dalam kitab saya. La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'budu, wa la ana abidum ma abattum, wa la antum abiduna ma a'budu, lakum dinukum waliyadin. Untuk mula Tuhanmu, untukku Tuhanku. Silakan Anda menyembah Tuhan yang tertidur lelap. Saya menyembah Tuhan yang telah mengutus Tuhan yang tertidur lelap. Demikian.